Istriku, kenapa kamu jadi pemulung begini? Siapa yang tega? Aku berjanji akan membalas semua ini. Aku sangat tersiksa. Bantu aku balaskan dendam ini, Mas. Aku mohon. Menjalankan misi menyamar jadi tukang becak. Intel polisi syok melihat istrinya jadi pemulung. Ternyata. Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada cerita menarik yang tentunya buat kalian penasaran. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen di kolom komentar sahabat semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa buat like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya ya. Selamat menonton. Seorang konglomerat sombong meludahi dan menendang gerobak rongsokan milik pemulung wanita. Tanpa tahu bahwa kakek tukang becak lusuh yang melindunginya adalah kepala intelijen negara berbintang 2. Apa yang terjadi selanjutnya saat sang komandan mendatangkan 3 helikopter militer tepat di pesta peresmian hotelnya? Tonton sampai habis hanya di channel kesayangan Anda, dan rasakan merindingnya momen pembuktian paling epik tahun ini. Matahari siang itu seolah sedang menumpahkan lahar mendidih langsung dari ubun-ubun langit kota. Udara bergetar panas di atas permukaan aspal yang mulai meleleh, menebarkan aroma tar menyengat yang menyesakkan paru-paru. Di sudut persimpangan jalan kumuh yang diapit oleh gedung-gedung pencakar langit yang berdiri angkuh, sebuah becak reo terparkir miring di atas trotoar retak. Karat telah melahap hampir seluruh kerangka besinya, menyisakan cat biru pudar yang terkelupas sebagai kulit mati di atas bangkai logam. Di kursi kemudinya, duduk sesosok pria tua dengan postur membungkuk, tampak seolah bisa hancur berantakan hanya dengan satu tiupan angin kencang. Orang-orang di sekitar kawasan itu memanggilnya Mang Udin. Tidak ada yang tahu, bahkan tidak satu pun lalat hijau yang berterbangan malas di sekitar tumpukan sampah tak jauh darinya yang menyadari bahwa di balik caping bambu compang-camping dan kain sarung lusuh yang melingkari lehernya, bersembunyi salah satu predator paling mematikan yang pernah dimiliki oleh negara. Dewangga, seorang perwira tinggi intelijen kepolisian dengan pangkat ajun komisaris besar polisi, telah mematikan identitas aslinya, mengubur masa jayanya, dan membiarkan dirinya membusuk di jalanan demi sebuah misi rahasia tingkat tinggi. Keringat massa mengucur deras dari pelipisnya, melewati pipi yang sengaja ia lumuri dengan debu dan arang, lalu menetes jatuh ke kerah kemejanya yang sudah berubah warna menjadi coklat dekil karena daki dan tanah. Dewangga menarik napas panjang, membiarkan aroma selokan mampat dan bau pesing dari dinding gang meresap ke dalam penciumannya, sebuah rutinitas menjijikan yang telah ia jalani selama nyaris 3 tahun terakhir. Tangannya yang dulu terbiasa menggenggam senjata api kaliber tinggi dan menandatangani dokumen-dokumen penyitaan aset bernilai triliunan, kini berubah menjadi sepasang cakar yang menyedihkan. Telapak tangannya kapalan, pecah-pecah, dan dihiasi luka gores menghitam akibat terus-menerus mencengkeram stang becak yang besi pelapisnya sudah mengelupas tajam. Namun, dari semua siksaan fisik yang mendera tubuhnya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada siksaan batin di dalam rongga dadanya. Setiap kali ia memejamkan mata di bawah bayangan capingnya, senyum Aisyah, istri bidadarinya, selalu hadir menyayat hati hingga meneteskan darah imajiner di benaknya. 3 tahun lalu, di malam badai-badai yang gelap, ia meninggalkan wanita bermata teduh itu tanpa sepatah kata perpisahan. Hanya sebuah surat tugas palsu dan berita duka karangan markas besar yang menyatakan bahwa dirinya tewas dalam kecelakaan helikopter di perbatasan. Demi membongkar sindikat mafia tanah terbesar yang telah merampok ribuan nyawa dan triliunan aset negara, Dewangga harus mati. Ia dengan penuh keyakinan menitipkan Aisyah pada pamannya, Paman Tirta, satu-satunya darah daging yang ia percaya memiliki kekuatan dan kekayaan untuk melindungi istrinya dari ancaman pembunuhan sindikat. Sebuah keputusan fatal yang kelak akan memaksanya menangis darah di aspal jalanan. Deru mesin V8 yang halus namun bertenaga memecah lamunan Dewangga. Dari balik celah anyaman capingnya, sepasang matanya yang semula sayu dan lelah, seketika berubah wujud menjadi tatapan tajam seekor elang pemangsa yang mengunci targetnya. 3 unit mobil SUV hitam mengkilap berbaris rapi memasuki pelataran gedung perkantoran super mewah di seberang jalan, markas utama mega perusahaan properti yang selama ini dicurigai menjadi kedok operasi pencucian uang sindikat mafia tanah. Jarak antara becak reotnya dan gerbang pualam gedung itu tak lebih dari 50 meter. Sebuah kontras yang teramat ekstrim dan menyakitkan mata. Di satu sisi, penderitaan berbalut lalat, debu, dan kemiskinan yang mencekik. Di sisi lain, kekayaan absolut yang dibangun megah di atas tumpukan bangkai dan jeritan penderitaan orang kecil. Di tengah pengintaiannya, sebuah mobil sedan mewah berwarna perak yang melaju ugal-ugalan tiba-tiba mengerem mendadak tepat di dekat genangan air keruh di depan becak Dewangga.
Roda mobil itu menyipratkan lumpur hitam pekat berbau busuk yang langsung menghantam telak separuh badan dan wajah Dewangga. Kaca jendela mobil yang gelap perlahan turun secara otomatis, menampilkan sosok pria gemuk berjas sutra mahal dengan cerutu mengepul di sela bibirnya. Pria itu menatap jijik arah Dewangga dari balik kacamata hitamnya, meludahkan air liurnya ke aspal, lalu berteriak dengan nada penuh penghinaan, menyuruh pria tua bangka tak berguna sepertinya untuk menyingkirkan rongsokan becaknya karena merusak pemandangan dan mencemari udara lobi VIP. Alih-alih merespons dengan amarah, Dewangga hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia mengangguk patuh dengan bahu yang sengaja dibuat bergetar seolah ketakutan setengah mati, menyembunyikan kilat insting membunuh yang menyala terang di pupil matanya. Ia bergumam lirih meminta ampunan dengan suara serak yang sengaja ia buat parau dan menyedihkan, membiarkan rentetan makian kotor dan hinaan yang merendahkan martabatnya itu mengalir masuk menembus telinganya tanpa ada niat sedikit pun untuk membalas. Dalam hati, urat-urat nadi dan otot di bawah kemeja lusuhnya menegang hebat, mengeras sebagai kawat baja yang ditarik hingga batas maksimal. Insting tempur yang telah ditempa melalui darah dan air mata selama puluhan tahun di medan operasi paling mematikan meronta liar, menuntut untuk dilepaskan. Hanya butuh waktu kurang dari 3 detik bagi Dewangga untuk melompat melintasi jendela itu, mencekik leher pria sombong berbau parfum murahan tersebut, dan mematahkan lehernya bahkan sebelum para pengawal bersenjata di kursi belakang sempat menyadari apa yang terjadi. Namun, ia tidak melakukannya. Kesabaran tingkat dewa dan pengendalian diri absolut adalah senjata pamungkas seorang intelijen sejati. Ia menarik napas panjang, menelan ludahnya yang kini terasa pahit bercampur pasir jalanan, dan menggeser perlahan becaknya yang berat ke sudut trotoar yang lebih sempit, membiarkan roda-roda besinya berderit menyayat hati seolah menertawakan penderitaan tuannya. Setiap inci pergerakan roda becak itu adalah tamparan keras bagi realitasnya. Di markas besar kepolisian, namanya selalu diukir dengan tinta emas sebagai legenda hidup yang sangat dihormati para jenderal. Namun di jalanan berdebu ini, ia tak lebih dari setumpuk sampah organik yang bahkan tidak pantas untuk diinjak oleh sepatu kulit mahal. Dewangga mengusap sisa cipratan lumpur di wajahnya menggunakan ujung lengan bajunya yang robek dan bau keringat. Ia merasakan tekstur pasir kasar menggores kulit pipinya yang terbakar matahari. Sakit, perih, dan memuakan. Tapi semua ini harus ia telan bulat-bulat. Target operasi utama yang ia intai sejak azan subuh tadi belum juga menunjukkan batang hidungnya. Sang aktor intelektual, gembong utama yang menggerakkan seluruh pion-pion mafia pembunuh ini, masih bersembunyi pengecut di balik tembok kaca anti peluru di lantai paling atas gedung itu. Panas matahari perlahan mulai condong ke arah barat, mengubah warna langit menjadi jingga kemerahan yang menyakitkan retinanya. Perut Dewangga berbunyi pelan, mengirimkan sinyal perih yang mengingatkannya bahwa sejak pagi tadi sebutir nasi pun belum melewati kerongkongannya. Ia merogoh kantong celananya yang berlubang, mengeluarkan selembar uang Rp2.000 yang sudah sangat lecek dan lembab oleh keringatnya sendiri. Uang itu nyaris tidak berharga. Tak akan cukup bahkan untuk sekadar membeli sebotol kecil air mineral dingin di warung pinggir jalan. Ia tersenyum miris dalam diam. Miliaran rupiah dana tak terbatas untuk operasional intelijen negara tertidur manis di dalam rekening rahasianya, siap dikucurkan kapan saja ia memberikan kode sandi, namun ia memilih untuk memuaskan dahaganya dengan meminum sisa air keran berbau kaporit dari botol plastik bekas yang ia pungut di tong sampah taman kota kemarin malam. Tegukan air yang berbau karat dan lumut itu membasahi tenggorokannya yang mengering. Ia kembali menajamkan fokus ke arah lobi gedung di seberang jalan. Tiba-tiba, pintu kaca otomatis berukuran raksasa itu terbuka lebar. Jantung Dewangga berdegup satu ketukan lebih cepat. Naluri liarnya berdenging keras di telinga. 10 orang pengawal berbadan tegap berpakaian serba hitam berlarian keluar dengan wajah tegang, membentuk barikade ketat berlapis di sekitar pintu masuk utama. Suasana jalanan yang semula bising oleh klakson mendadak seolah mereda sejenak, tergantikan oleh aura ketegangan pekat yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terbiasa menari di atas garis kematian. Dewangga menurunkan caping bambunya lebih rendah lagi, menutupi nyaris seluruh wajahnya hingga sebatas dagu. Tangan kanannya diam-diam merayap ke balik bantalan kursi becaknya yang sobek, menyentuh gagang pistol Glock 19 kesayangannya yang tersembunyi dengan aman, sekadar memastikan bahwa malaikat maut pribadinya selalu siap sedia jika penyamarannya terbongkar. Hari ini adalah hari pertama di minggu ke-13 pengintaian, dan entah mengapa terasa berkali-kali lipat lebih berat dari biasanya. Firasat ganjil terus merayapi dinding dadanya, berbisik bahwa sebuah badai besar sedang bersiap memporak-porandakan seluruh pertahanannya. Ia belum tahu,
bahwa takdir yang teramat kejam sedang mengintainya di persimpangan jalan kumuh ini. Ia belum menyadari bahwa rasa sakit akibat cipratan lumpur dan hinaan dari kroco mafia tadi sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran jiwa yang akan ia saksikan besok hari, saat matanya harus melihat bidadari surganya, Aisyah, mengais sisa makanan di tumpukan sampah. Untuk saat ini, Dewangga tetaplah Mang Udin si tukang becak lusuh yang membatu di atas aspal panas, menyimpan bara dendam abadi yang siap meratakan gedung itu dengan tanah saat waktunya tiba. Senja mulai merayap turun, menyaput langit kota dengan warna tembaga yang redup dan suram. Udara panas yang sejak siang memanggang aspal perlahan tergantikan oleh embusan angin sore yang membawa aroma busuk dari tumpukan sampah basah dan selokan mampat. Dewangga, yang masih terbungkus rapat dalam identitas palsunya sebagai Mang Udin si tukang becak reyot, mengayuh perlahan sisa-sisa tenaga fisiknya menuju sebuah gang sempit di belakang area komersial elit. Gang kotor itu adalah tempat persembunyian sementaranya. Sebuah titik buta dari kamera pengawas namun memberikan sudut pandang taktis untuk memantau pintu keluar belakang dari gedung megakorporasi milik pamannya. Ia memarkir becak berkaratnya di dekat tiang listrik yang miring, menyeka keringat dingin yang bercampur debu jalanan dari dahinya yang berkerut. Di tengah keheningan gang yang hanya diisi oleh suara tikus berdecit memperebutkan sisa makanan, indera pendengaran Dewangga yang setajam radar militer tiba-tiba menangkap sebuah keributan. Sekitar 20 meter dari tempatnya bersandar, tepat di pelataran parkir sebuah minimarket mewah yang membatasi area kumuh dan jalan raya, terdengar suara bentakan kasar yang membelah udara. Dewangga menyipitkan matanya dari balik caping bambu yang robek di bagian tepinya. Instingnya langsung memindai situasi. Seorang petugas keamanan minimarket berbadan gempal, lengkap dengan seragam dinasnya yang rapi dan pentungan karet di pinggang, sedang melangkah maju dengan wajah merah padam penuh amarah. Objek kemarahan satpam itu adalah sesosok tubuh ringkih yang berdiri gemetar di dekat kotak sampah. Seorang wanita pemulung dengan pakaian compang-camping yang kebesaran. Warnanya sudah tak jelas antara abu-abu atau coklat lumpur. Wanita itu mendorong sebuah gerobak kayu butut yang bannya sudah miring sebelah, berisi beberapa botol plastik bekas dan kardus basah. Posturnya begitu rapuh, seolah hembusan angin malam yang sedikit kencang pun mampu merobohkan tulang-tulangnya yang menonjol di balik kulit pucatnya. Dengan suara menggelegar yang syarat akan arogansi dan penghinaan, satpam itu membentak sang wanita, menyuruhnya menyingkirkan gerobak rongsokan pembawa penyakit itu jauh-jauh dari area minimarket karena dianggap merusak pemandangan dan membuat pelanggan-pelanggan kaya mereka merasa mual. Pria bertubuh tambun itu melontarkan makian tanpa ampun, menyebut wanita malang itu sebagai hama jalanan kotor yang lebih menjijikan daripada anjing kudisan, dan mengancam akan mematahkan kakinya jika ia berani menginjakkan kaki kotornya lagi di aspal mulus tersebut. Sang wanita pemulung hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya yang sempit bergetar hebat menahan isak tangis ketakutan. Dengan suara parau dan terbata-bata yang menyayat hati, ia memohon belas kasihan. Ia bergumam lirih bahwa ia tidak berniat mengemis atau mencuri, melainkan hanya ingin memungut satu lembar kardus kering yang sudah dibuang di dekat tong sampah itu, sekadar untuk alas tidurnya malam ini agar tulang punggungnya tidak langsung menyentuh trotoar yang sedingin es. Namun, permohonan tulus yang diiringi air mata itu sama sekali tidak meluluhkan hati beku sang petugas keamanan. Merasa kekuasaannya ditantang oleh seorang gelandangan tak berharga, satpam itu mendengus jijik. Tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan, ia mengangkat kaki beralas sepatu lars kulitnya yang tebal dan menendang gerobak kayu reot itu dengan tenaga penuh. Bunyi kayu patah terdengar menyedihkan. Gerobak itu terguling keras, memuntahkan seluruh isinya. Puluhan botol plastik kotor, kaleng penyok, dan serpihan kardus basah hasil jerih payah sang wanita seharian penuh berserakan tak berdaya di atas genangan air comberan yang menghitam. Tidak berhenti sampai di situ, satpam itu mengayunkan lengannya yang besar dan mendorong bahu wanita malang tersebut dengan kasar. Sang pemulung kehilangan keseimbangan. Tubuh kurusnya terpelanting ke belakang, menghantam aspal dengan bunyi deburan yang memilukan. Ia jatuh tepat di tengah kubangan air keruh bercampur sisa oli motor. Caping bambu kusam yang sejak tadi menyembunyikan wajahnya terlempar jauh, berputar di udara sebelum mendarat di atas tumpukan sampah basah. Di sudut gang yang gelap, napas Dewangga terhenti seketika. Saat lampu jalanan neon berwarna putih dingin berkedip menyala dan menyorot wajah wanita yang tengah tersungkur memeluk lututnya itu, waktu bagi Dewangga berhenti berdetak. Gravitasi bumi seolah lenyap, digantikan oleh tekanan hampa udara yang meremukan seluruh tulang rusuknya dalam satu detik yang mematikan. Matanya membelalak lebar, urat-urat di lehernya bermunculan,
dan aliran darah di sekujur tubuhnya terasa membeku menjadi bongkahan es tajam yang menusuk organ vitalnya. Di balik noda lumpur hitam yang menutupi separuh pipi wanita itu, di balik rambut panjangnya yang kusut masai dan lengket oleh keringat serta debu jalanan, Dewangga mengenali sepasang mata teduh itu. Mata yang selama ini selalu menjadi pelita dalam kegelapan jiwanya. Mata yang selalu menatapnya penuh cinta di atas ranjang berlapis sutra. Itu Aisyah, bidadari surganya. Istri sahnya yang sangat ia cintai, yang 3 tahun lalu ia tinggalkan dalam balutan gaun mewah dan perhiasan berlian di rumah megah peninggalan orang tuanya. Wanita terhormat yang seharusnya hidup dalam kenyamanan absolut di bawah lindungan pamannya yang merupakan seorang triliuner. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mahkota hatinya kini berada di dasar neraka jalanan, berpakaian layaknya gembel yang kelaparan, dan diinjak-injak bagai kotoran oleh seorang satpam minimarket picisan? Jantung Dewangga tidak sekadar berdegup kencang. Organ itu seolah diremas dan dicabik-cabik oleh tangan iblis raksasa yang tak terlihat. Rasa sakit yang meledak di dalam dadanya jutaan kali lipat lebih menyiksa daripada timah panas yang pernah menembus bahunya di medan perang. Otot-otot di kedua lengannya mengeras bagai gulungan kawat baja titanium. Tangannya secara refleks mencengkeram besi sandaran becaknya begitu kuat, hingga karat-karatnya rontok dan kerangka besi tua itu melengkung bengkok ke dalam. Insting membunuh level tertingginya bangkit dan mengamuk liar. Ia hanya butuh 2 lompatan panjang untuk mencapai pelataran itu, mencabut pistol dari balik bajunya, dan meledakkan kepala satpam sombong itu hingga berkeping-keping. 1 langkah ke depan telah ia ambil. Urat nadinya berdenyut keras menuntut darah dan pembalasan. Namun, saat sepatu jepit tipisnya hendak melangkah keluar dari bayangan gang, alat komunikasi mikro sebesar biji beras yang tertanam jauh di dalam telinga kirinya mendesis pelan, memancarkan sinyal statis rahasia dari markas komando pusat. Sinyal yang mengingatkannya pada sumpah jabatan, pada ribuan nyawa rakyat tak berdosa yang akan melayang, dan pada triliunan aset negara yang akan lenyap jika operasi pembongkaran sindikat mafia terbesar abad ini hancur berantakan malam ini juga. Dewangga harus memilih antara menyelamatkan semestanya yang sedang tersungkur di genangan lumpur, atau menyelamatkan negara dari kehancuran absolut. Dengan rahang yang terkatup begitu rapat hingga terdengar bunyi gemertak tulang gigi yang nyaris retak, Dewangga menarik kembali langkah kakinya ke dalam kegelapan gang. Ia memejamkan mata erat-erat, memaksa dirinya menelan magma kemarahan yang mendidih di kerongkongannya. Bau anyir darah perlahan memenuhi mulutnya saat giginya tanpa sadar merobek daging pipi bagian dalamnya sendiri. Air mata yang selama puluhan tahun tak pernah berhasil dikeluarkan oleh siksaan musuh manapun, kini mengalir deras membelah debu di wajah kasarnya. Ia menangis tanpa suara. Bahu lebarnya bergetar hebat di balik kemeja lusuh yang kebesaran. Dari kejauhan, melalui tirai air matanya, Dewangga hanya bisa mematung menyaksikan bidadarinya merangkak di atas aspal kotor. Dengan tangan gemetar dan isak tangis yang tertahan, Aisyah memunguti 1 persatu botol plastik berlumpur itu, membungkuk-bungkuk meminta maaf pada udara kosong sementara sang satpam meludah ke tanah dan berbalik pergi meninggalkannya dengan tawa merendahkan. Dewangga, komandan pasukan elit yang ditakuti seluruh mafia di penjuru negeri, malam itu tereduksi menjadi sosok Mang Udin yang paling menyedihkan. Sambil memeluk tiang besi becaknya yang dingin, ia bersumpah demi langit dan bumi, badai darah yang paling mengerikan akan segera ia turunkan kepada siapapun yang telah melemparkan istrinya ke jalanan jahanam ini. Malam merangkul kota dengan pekatnya kegelapan, menyisakan kerlap-kerlip lampu jalanan yang menyorot kejam pada tragedi yang baru saja terjadi. Di balik bayangan gang yang apak dan lembab, tubuh Dewangga mematung kaku menyerupai balok batu purba. Urat-urat di lehernya bermunculan, berdenyut liar seolah siap meledak di bawah permukaan kulitnya yang kotor karena debu. Gigi gerahamnya saling beradu begitu kuat hingga ia bisa merasakan rasa anyir darah menggenang di rongga mulutnya. Hasil dari gigitannya sendiri pada bibir bawahnya demi meredam raungan kepedihan yang meronta ingin dilepaskan. Di depannya, terpisah oleh jarak 20 meter yang terasa seperti jurang neraka tak berdasar, Aisyah, bidadari yang selama ini bertahta di puncak sanubarinya, tengah mengumpulkan puing-puing harga dirinya yang berserakan di atas genangan lumpur hitam. Dengan jemari yang gemetar hebat dan lutut yang lecet berdarah, wanita malang itu memunguti 1 persatu botol plastik kotor miliknya. Setiap kali Aisyah menunduk, rambutnya yang kusut masai jatuh menutupi sebagian wajah pucatnya, dan setiap kali itu pula jantung Dewangga seakan ditikam oleh ribuan belati berkarat secara serentak. Napasnya tersengal tak beraturan, dadanya naik turun dengan kasar menahan beban emosional yang jauh melampaui batas kewarasan manusia. Ia ingin berlari.
Ia sangat ingin merobek penyamaran menjijikannya ini, menghempaskan caping bambu bututnya ke tanah, dan merengkuh tubuh ringkih istrinya ke dalam pelukan hangat yang bisa melindunginya dari dunia. Namun, sebuah suara statis yang sangat lirih dari alat pendengar mikro di telinga kirinya terus mendengung tanpa henti, menjadi rantai baja tak kasat mata yang membelenggu kakinya ke aspal. Ia adalah ujung tombak operasi intelijen negara. Satu langkah ceroboh malam ini tidak hanya akan meluluhlantakan karirnya, tetapi juga mempertaruhkan nyawa jutaan rakyat tak berdosa dan membiarkan sindikat mafia tanah terbesar di negeri ini lolos tertawa memeluk triliunan uang darah. Perlahan, Aisyah berhasil mendirikan kembali gerobak kayunya yang kini miring dan berderit menyedihkan karena salah satu rodanya telah patah akibat tendangan brutal satpam arogan tadi. Dengan langkah terseret-seret, wanita itu mulai mendorong gerobaknya menjauh dari terangnya lampu neon minimarket, berjalan menembus kegelapan pekat dengan bahu yang terus bergetar hebat menahan isak tangis. Melihat bidadarinya menjauh terhuyung-huyung, naluri pelindung Dewangga merampas kembali kendali tubuhnya. Dengan otot lengan yang masih kaku dan dada yang terasa mau pecah, sang perwira tinggi itu mengayuh perlahan becak reotnya, membuntuti Aisyah dari jarak aman. Roda becak yang berderit nyaring seolah menjadi instrumen kesedihan semesta, menyayat keheningan malam untuk mengiringi setiap langkah tertati istrinya di depan sana. Lampu-lampu kota yang gemerlap memantul sinis di atas genangan air comberan, menciptakan kontras ekstrim yang begitu memuakan batin Dewangga. Di langit-langit gedung pencakar langit di atas sana, para penguasa korup dan mafia berdasi sutra tengah tertawa lepas merayakan kekayaan di atas penderitaan rakyat jelata. Sementara di dasar aspal ini, istrinya tercinta harus bertarung sendirian melawan kejamnya malam. Mata tajam Dewangga tak sedetik pun lepas dari punggung sempit Aisyah. Dalam setiap kayuhannya, bayangan masa lalu berkelebat menghujam benaknya bagai proyektil tajam. 3 tahun lalu, di malam ia harus memasukkan surat kematiannya, ia menitipkan Aisyah di kediaman Paman Tirta, satu-satunya darah daging yang sangat ia percayai. Saat itu, Aisyah masih mengenakan gaun sutra berhias mutiara, dijamu bak seorang ratu di atas ranjang beludru merah. Dewangga berjanji bahwa perpisahan itu hanyalah badai singkat demi negara, dan Aisyah akan selamanya aman terlelap di dalam sangkar emas. Kini, realitas menamparnya dengan kenyataan yang ratusan kali lebih brutal. Bagaimana sangkar emas berhias berlian itu bisa berubah wujud menjadi tong sampah pinggir jalan? Bagaimana mungkin Paman Tirta, seorang taipan properti raksasa dengan kekayaan yang tak akan habis 7 turunan, membiarkan keponakan menantunya sendiri menjadi gelandangan rendahan yang diinjak-injak bagai kecoak jalanan? Deretan pertanyaan itu berputar-putar di rongga kepala Dewangga, menyerupai badai topan yang mengamuk. Sebuah kecurigaan yang sangat gelap dan mematikan mulai merayapi dinding hatinya. Itu adalah hipotesis mengerikan yang mati-matian berusaha ia tepis. Namun realitas terus menyodorkan bukti-bukti rasional tak terbantahkan. Sindikat mafia yang sedang ia intai mati-matian ini memiliki koneksi langsung ke mega perusahaan properti, dan mungkinkah dalang utama di balik penderitaan Aisyah, sang pengkhianat yang telah menendang istrinya ke jalanan, adalah pamannya sendiri? Di persimpangan gang berikutnya yang lebih gelap, Aisyah menghentikan gerobaknya di dekat sebuah tempat pembuangan sampah komunal yang menebarkan aroma busuk menyengat ke udara. Dewangga lekas menepikan becaknya di balik bayangan pekat pohon beringin tua, menahan napasnya saat matanya yang setajam elang menangkap pemandangan yang kembali meremukan sisa-sisa pertahanan jiwanya menjadi debu. Dari balik tumpukan kardus basah berlumpur, Aisyah menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang telah berembun. Tangan ringkih wanita itu bergetar hebat saat merobeknya, menampilkan sepotong roti tawar sisa yang sudah setengah mengeras dan dipenuhi bintik jamur hijau di ujungnya. Tanpa keraguan sedikit pun, wanita yang dahulunya hanya memakan hidangan dari koki bintang 5 itu meniup debu di atasnya, mematahkan bagian yang berjamur, dan menggigit roti sisa tersebut dengan lahap, membiarkan air mata keputusasaannya jatuh membasahi makanannya sendiri. Detik itu juga, pertahanan Dewangga hancur lebur. Ia ambruk seketika di balik sandaran kemudi becaknya, membiarkan kedua lututnya menghantam pijakan besi berkarat dengan keras. Ia menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya yang kapalan, menangis terseduh-seduh tanpa mengeluarkan suara sekecil apapun dari tenggorokannya yang serasa dicekik. Bahu besarnya bergoncang tanpa henti. Siksa neraka macam apa yang sedang dihidangkan semesta kepadanya malam ini? Setiap kunyahan pelan yang dilakukan Aisyah di seberang sana adalah tikaman godam raksasa yang meremukan ulu hati Dewangga. Ia yang secara de facto memiliki akses ke puluhan rekening rahasia negara berisi miliaran rupiah.
Ia yang bisa memerintahkan ratusan pasukan elit berpistol otomatis untuk membawakan hidangan termewah dalam hitungan menit, kini tak berdaya menatap istrinya kelaparan mengunyah sampah. Rasa bersalah yang tak terperikan mencabik-cabik habis kewarasannya, membuatnya merasa menjadi suami paling gagal dan pria paling hina yang pernah dilahirkan ke bumi. Namun, tepat di dasar jurang keputusasaannya yang paling gelap, sebuah api baru memercik dan menyala berkobar. Itu adalah murni api kemarahan neraka yang membakar habis seluruh keraguan dan rasa iba dalam dadanya. Air mata yang membasahi wajah berlumpurnya perlahan mengering diembus angin malam, tergantikan oleh sorot mata predator berdarah dingin yang baru saja dihidupkan dari mati surinya. Dewangga mengepalkan tangan kanannya sekuat tenaga hingga kuku-kukunya menembus kulit telapak tangannya sendiri, meneteskan darah merah pekat yang sama sekali tak ia hiraukan. Ia bersumpah dengan nama Sang Pencipta, menyatukan setiap inci serat jiwanya ke dalam satu tekad pembalasan mutlak. Ia terpaksa harus membiarkan Aisyah bertahan sedikit lebih lama lagi dalam penderitaan fana ini, karena pengorbanan berdarah ini adalah satu-satunya jalan untuk membumi hanguskan jaring laba-laba raksasa ini tanpa menyisakan satu nyawa pun. Dengan gerakan mekanis namun syarat akan aura kematian yang membekukan udara, Dewangga bangkit kembali. Ia meraih kerah kemeja lusuhnya, menekan tombol mikro yang tersembunyi dengan sempurna di balik jahitan kerahnya. Sambil menatap tajam ke arah bayangan istrinya, ia berbisik pelan memberikan perintah absolut tanpa celah kepada Komando Pusat Militer untuk segera melacak seluruh riwayat aset atas namanya yang selama ini dipegang oleh pamannya, menuntut mereka membedah setiap transaksi siluman dalam 3 tahun terakhir malam itu juga tanpa ampun. Tidak ada lagi kompromi. Dewangga kembali mengayuh becak reotnya ke dalam pekatnya malam, terus mengikuti bayangan istrinya dari kejauhan, membawa sebuah sumpah berdarah bahwa siapapun yang telah membuat bidadarinya memakan sisa makanan dari tempat sampah malam ini, akan ia buat mengemis menangis hanya untuk sekadar mati dengan tenang. Pagi merangkak lambat membawa kembali hawa panas yang seolah ingin memanggang sisa-sisa kewarasan di jalanan kumuh tersebut. Sinar matahari yang garang menembus celah-celah atap seng berkarat, memantulkan cahaya menyilaukan yang menusuk mata. Di sudut persimpangan yang sama, Dewangga kembali membatu di atas sadel becak reotnya. Semalaman suntuk matanya tidak terpejam barang sedetik pun. Bayangan Aisyah yang mengunyah sepotong roti berjamur dari tempat sampah terus berputar-putar di dalam kepalanya, menjadi kaset rusak yang memutar melodi penyiksaan tiada akhir. Di balik caping bambunya yang robek, wajah Dewangga terlihat semakin tirus dan mengeras. Kantung matanya menghitam pekat, namun sorot pupilnya kini tak lagi memancarkan kelelahan seorang kuli jalanan, melainkan memancarkan aura membunuh yang sangat dingin dan mematikan. Ia telah berubah menjadi bom waktu yang hanya menunggu hitungan mundur untuk meledakkan seluruh penjuru kota. Di tengah hiruk-pikuk suara pedagang kaki lima dan tangisan anak-anak kurang gizi di lorong sempit itu, sebuah anomali visual dan audio tiba-tiba membelah suasana. Suara deru mesin berkapasitas besar yang sangat halus namun mengintimidasi terdengar mendekat. Dari ujung jalan aspal yang retak-retak dan dipenuhi genangan air sisa hujan semalam, muncul iring-iringan 3 unit mobil Alphard berwarna hitam legam. Kendaraan-kendaraan mewah bernilai miliaran rupiah itu meluncur angkuh bagai kawanan predator baja yang menyusup ke sarang tikus, membelah lautan gerobak dan tenda terpal dengan kecongkakan absolut. Kaca-kacanya yang gelap gulita memantulkan bayangan permukiman kumuh yang reot, seolah menegaskan garis batas tak kasat mata antara kasta penguasa yang tak tersentuh dan kaum papa yang siap dilindas mati. Mobil-mobil raksasa itu berhenti tepat di lahan kosong yang tak jauh dari pangkalan becak Dewangga. Debu pekat mengepul ke udara, memaksa para pedagang kecil terbatuk-batuk sambil menutupi dagangan mereka. Belum sempat debu itu mereda, pintu-pintu mobil terbuka serentak. Belasan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam ketat dan kacamata hitam lompat keluar, membentuk formasi barikade melingkar yang sangat disiplin. Mereka bertindak kasar, mendorong jatuh seorang nenek penjual jamu yang kebetulan lewat terlalu dekat, dan membentak warga sekitar untuk mundur dengan ancaman kekerasan. Dewangga mengamati pergerakan taktis para pengawal itu dari balik anyaman capingnya. Insting intelijennya yang tajam langsung mengenali bahwa mereka bukanlah preman jalanan biasa, melainkan tentara bayaran profesional yang terbiasa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Sindikat mafia tanah yang ia selidiki benar-benar memiliki nyali besar untuk unjuk gigi di siang bolong. Namun, semua analisa taktis di kepala Dewangga hancur berantakan saat pintu geser otomatis dari mobil Alphard yang berada tepat di tengah terbuka perlahan. Sepatu kulit pantofel buatan Italia yang mengkilat sempurna menginjak tanah berdebu, disusul oleh kemunculan sesosok pria paruh baya dengan perut buncit yang dibalut setelan jas sutra berwarna perak.
Pria itu melangkah keluar sambil mengibaskan sapu tangan mahalnya di depan hidung. Raut wajahnya berkerut memancarkan rasa jijik yang tak tertutupi. Jari-jarinya yang gemuk dipenuhi oleh cincin berlian berukuran besar yang menyilaukan mata, sementara aroma parfum musk bernilai puluhan juta rupiah seketika menguar menembus udara, berusaha keras mengalahkan bau pesing selokan yang mendominasi kawasan tersebut. Waktu seakan berhenti berdetak di sekitar Dewangga. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan aliran darahnya mendadak terasa sedingin es. Di balik penyamaran lusuhnya, mata Dewangga melebar hingga urat-urat merah di sklera matanya menonjol keluar. Jantungnya yang sejak semalam sudah babak belur, kini serasa dihantam palu godam tepat di ulu hati. Logikanya berteriak menolak kenyataan yang tersaji jelas di depan matanya, namun realitas menamparnya dengan kejam. Sosok arogan yang kini berdiri menatap rendah ratusan gubuk kumuh di depannya itu bukanlah orang asing. Itu adalah Tirta, paman kandungnya sendiri. Pria tua bangka yang selama ini ia hormati bagai ayah kandungnya. Pria yang 3 tahun lalu ia peluk erat sambil menitipkan keselamatan Aisyah sebelum ia pergi menjalankan misi mematikan ini. Bagaimana mungkin? Rentetan teka-teki silang yang selama ini menyiksa pikiran intelijen Dewangga mendadak tersusun dengan brutal dan menyakitkan. Paman Tirta bukan hanya sekadar konglomerat properti biasa. Pria itu adalah sang ular kobra, sang aktor intelektual, gembong utama dari sindikat mafia perampas tanah yang selama ini memburu dan membunuh rakyat kecil demi melancarkan mega proyeknya. Sambil berkacak pinggang dan menunjuk-nunjuk atap-atap seng yang berkarat dengan tongkat berhias kepala emas, Tirta mengeluarkan suara lantang yang mengiris udara panas siang itu. Dengan nada penuh penghinaan yang membuat darah siapapun mendidih, ia memerintahkan asisten di sebelahnya untuk segera mengerahkan alat berat dan meratakan seluruh tempat sampah menjijikan ini minggu depan tanpa sisa. Ia mendengus sinis, menyatakan dengan lantang bahwa napas orang-orang miskin di kawasan ini mengandung kuman yang bisa mencemari fondasi hotel bintang 6 miliknya yang akan segera dibangun. Ketika seorang warga mencoba memprotes tentang ganti rugi, Tirta hanya tertawa keras memamerkan deretan giginya yang berlapis emas, lalu meludahi tanah di dekat kaki warga tersebut. Ia berseru sombong bahwa kecoa-kecoa parit seperti mereka tidak memiliki hak asasi manusia di atas tanah miliknya, dan siapapun yang berani menghalangi buldoser miliknya akan dikubur hidup-hidup bersama puing-puing gubuk reot mereka. Mendengar kalimat-kalimat iblis yang keluar dari mulut pamannya sendiri, tubuh Dewangga bergetar hebat. Buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram stang becaknya teramat kuat, hingga besi berkarat itu terdengar berderit menahan tekanan luar biasa. Realitas pahit kini meracuni seluruh sistem sarafnya. Pamannya sendirilah yang telah mengkhianatinya. Tirta memasukkan surat kematiannya di markas besar, mengambil alih paksa seluruh warisan dan aset triliunan milik Dewangga, lalu dengan sengaja membuang Aisyah ke jalanan kumuh ini untuk menderita dan mati kelaparan agar tidak ada ahli waris sah yang tersisa untuk menggugat kerajaannya. Penderitaan Aisyah, air mata istrinya yang memakan sampah, semua luka yang menyayat hati itu bermuara pada satu nama, Paman Tirta. Rasa sakit akibat pengkhianatan darah dagingnya sendiri terasa jauh lebih mematikan daripada racun sianida. Dewangga menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan seringai mengerikan yang perlahan terbentuk di bibirnya yang pecah-pecah. Air matanya tak lagi menetes, karena kini yang mengalir di nadinya murni hanyalah lahar dendam kesumat yang menuntut pembalasan tanpa ampun. Di bawah terik matahari yang menyiksa, di balik wujud seorang tukang becak lusuh tak berdaya, sang komandan tertinggi intelijen negara telah memvonis mati pamannya sendiri. Ia bersumpah pada setiap butir debu yang menempel di tubuh istrinya, bahwa ia tidak hanya akan memenjarakan Tirta, tetapi ia akan mencabik-cabik seluruh kesombongan pria tua itu, meruntuhkan kerajaan bisnisnya menjadi debu, dan membuatnya memohon kematian sambil meminum air kencingnya sendiri di bawah kaki Aisyah. Badai darah telah resmi dimulai. Malam merangkak semakin larut, menyelimuti kota dalam pelukan angin dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsum. Di sudut gang buntu yang jauh dari jangkauan lampu jalan, Dewangga duduk bersila di atas lembar kardus basah yang menjadi alas tidurnya. Wujud fisiknya masihlah Mang Udin si tukang becak lusuh yang gemetar menahan hawa dingin malam, namun otaknya kini beroperasi penuh dalam mode tempur intelijen tingkat dewa. Dengan jari-jari kasarnya yang kapalan, ia memutar sebuah skrup kecil yang menyamar sebagai kancing ke meja dekilnya. Skrup itu bukanlah kancing biasa, melainkan terminal penghubung ke perangkat penyadap militer ultramikro yang telah ia tanam diam-diam di kerah jas Paman Tirta siang tadi saat terjadi keributan kecil di dekat lahan penggusuran. Frekuensi statis berdesis tajam di telinga kirinya selama beberapa detik sebelum akhirnya sinyal jernih menyambung sempurna.
Perangkat penyadap senilai miliaran rupiah itu mentransmisikan setiap helaan napas dan denting gelas kaca dengan kejernihan absolut langsung ke gendang telinga Dewangga. Ia memejamkan mata, membiarkan kegelapan malam menajamkan indera pendengarannya. Dari seberang gelombang radio sana, terdengar denting gelas kristal beradu, disusul oleh tawa parau yang sangat familiar. Tawa arogan yang siang tadi telah mencaci maki warga miskin. Paman Tirta ternyata sedang bersantai di ruang kerjanya yang dilapisi karpet bulu cerpelai mahal, menikmati cerutu Kuba dan segelas whisky berusia puluhan tahun bersama seseorang yang dipanggilnya sebagai penasihat hukum perusahaan. Dewangga menahan napasnya saat percakapan di ruangan mewah itu mulai memasuki ranah yang mengoyak-ngoyak sisa kewarasannya. Melalui alat pendengarnya, Dewangga mendengar dengan jelas bagaimana Tirta membual dengan nada congkak, menceritakan betapa jeniusnya skenario yang ia susun 3 tahun lalu. Pria tua bangka itu tertawa terbahak-bahak sambil menyebut keponakannya, Dewangga, sebagai perwira tolol yang terlalu sibuk mengurus negara hingga lupa mengurus hartanya sendiri. Dengan suara berat yang syarat akan kelicikan, Tirta menjelaskan secara merinci bagaimana ia menyuap beberapa oknum pejabat korup untuk memalsukan surat kematian Dewangga dalam sebuah insiden kecelakaan helikopter fiktif. Ia membeberkan cara kotornya memalsukan ratusan tanda tangan notaris demi mencaplok seluruh sertifikat tanah, dan memindahkan triliunan rupiah dari rekening rahasia keluarga langsung ke dalam pundi-pundi perusahaan propertinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Tirta melesat bagai peluru beracun yang menembus ulu hati Dewangga. Otot-otot di rahangnya mengeras, bergemertak menahan amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Namun, siksaan paling brutal ternyata belum usai. Topik pembicaraan di ruangan bernuansa emas itu tiba-tiba beralih pada satu nama yang paling dihindari sekaligus paling dilindungi oleh Dewangga. Aisyah. Sang penasihat hukum terdengar bertanya dengan nada khawatir mengenai nasib istri sah Dewangga yang secara hukum masih memiliki celah untuk menuntut kembali seluruh aset tersebut. Mendengar nama istrinya disebut, napas Dewangga terhenti total. Jantungnya berdetak liar memompa darah yang terasa sepanas lahar gunung berapi ke seluruh persendiannya. Jawaban Tirta setelah pertanyaan itu adalah manifestasi iblis murni yang menjelma dalam wujud manusia. Paman Tirta mendengus meremehkan, menyebut Aisyah sebagai bidadari naif berotak udang yang sangat mudah dihancurkan. Dengan nada yang sangat menikmati penderitaan orang lain, Tirta menceritakan bagaimana ia berpura-pura menangis darah saat menyerahkan kabar kematian Dewangga, lalu keesokan harinya langsung memerintahkan preman-preman bayaran untuk mengusir Aisyah dari rumah mewahnya tanpa membawa sepeser pun uang. Pria berhati busuk itu bahkan mengakui dengan bangga bahwa ia telah menyebar fitnah keji yang menghancurkan nama baik Aisyah, menutup seluruh akses pekerjaan bagi wanita malang itu, dan membiarkannya diburu oleh lintah darat suruhannya sendiri, hingga bidadari surganya itu tidak punya pilihan lain selain merangkak mengais sampah di jalanan kumuh. Sambil menuangkan kembali whisky ke dalam gelas kristalnya, Tirta melontarkan kalimat yang benar-benar membakar habis jiwa Dewangga. Pria tua itu dengan lantang menyuruh pengacaranya untuk berhenti mengkhawatirkan hama jalanan tersebut, karena ia telah memastikan jalang miskin itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ia tertawa buas, menyatakan dengan congkak bahwa membiarkan Aisyah hidup menderita mengais makanan sisa dari tempat sampah jauh lebih menguntungkan daripada membunuhnya langsung, sebab udara busuk dan penyakit jalanan pada akhirnya akan mencabut nyawa wanita itu dengan sendirinya tanpa meninggalkan setetes pun jejak darah di tangan sang konglomerat. Mendengar pengakuan biadab itu, dunia di sekitar Dewangga hancur berkeping-keping. Udara di sekelilingnya seolah tersedot habis, membuatnya megap-megap dalam diam di tengah lorong sempit tersebut. Kedua telapak tangannya yang bertumpu pada lutut mencengkeram kain celana lusuhnya hingga robek, membiarkan kuku-kukunya menancap dalam menembus daging pahanya sendiri. Darah segar menetes dari telapak tangannya, namun rasa perih itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan hancurnya hati sang komandan. Istrinya, belahan jiwanya yang selama ini ia puja bagai ratu, dengan sengaja disiksa dan ditelanjangi kehormatannya oleh pamannya sendiri. Tirta bukan hanya merampok hartanya, tapi dengan sengaja membuang malaikatnya ke dalam neraka. Air mata Dewangga tumpah menderas, menyapu debu dan arang di pipinya, menciptakan aliran sungai kecil keputusasaan di wajah kasarnya yang lelah. Ia menangis tanpa suara di tengah pekatnya malam, menggigit kepalan tangannya sendiri untuk meredam raungan binatang terluka yang meronta ingin merobek dada. Tubuhnya bergetar hebat bagai disengat aliran listrik bertegangan tinggi. Dewangga membenturkan keningnya perlahan ke besi dingin becaknya, berulang kali, meresapi setiap detik penderitaan yang harus dilalui istrinya selama 3 tahun terakhir di bawah langit jalanan yang kejam ini.
Semua ini adalah kesalahannya. Ia yang dengan bodohnya menitipkan domba paling suci ke dalam rahang serigala paling kelaparan. Perlahan, tangisan penuh rasa bersalah itu menguap, digantikan oleh kegelapan absolut yang menyelimuti sorot matanya. Kepala Dewangga terangkat, menatap langit malam yang tak berbintang dengan tatapan predator maut yang telah terlepas dari rantai kewarasannya. Api neraka kini berkobar di setiap pembuluh darahnya. Ia tidak akan sekadar menangkap pamannya. Penjara adalah hukuman yang terlalu mewah untuk iblis berwajah manusia seperti Tirta. Dewangga mengusap darah yang mengalir dari telapak tangannya dan mengoleskannya ke kerangka becaknya sebagai segel sumpah kematian. Sang komandan pasukan elit itu kembali menekan kancing di kerahnya. Kali ini menghubungi saluran darurat markas besar yang hanya bisa diakses oleh segelintir petinggi militer negara. Dengan suara berat yang sedingin gletser abadi, ia memberikan perintah tunggal absolut. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyusun protokol penghancuran total bagi seluruh anak perusahaan milik Tirta dalam waktu 72 jam, memblokir seluruh akses pelariannya ke luar negeri, dan memastikan tidak ada satupun pengawal yang tersisa untuk melindunginya di malam perayaan peresmian hotelnya nanti. Dewangga menyeringai mengerikan dalam kegelapan. Ia akan membiarkan pamannya menikmati sisa napas arogansinya selama beberapa hari ke depan, sebelum sang malaikat maut berwujud tukang becak lusuh ini datang mencabut seluruh nyawanya di hadapan ribuan tamu kehormatannya sendiri. Langit malam itu seakan ikut meratapi tragedi yang mengoyak-ngoyak jalanan kumuh, menumpahkan air mata raksasa dalam bentuk badai hujan yang menderu tanpa ampun. Kilat menyambar buas, membelah angkasa dengan cahaya putih kebiruan yang menyilaukan, disusul gelegar guntur yang menggetarkan kaca-kaca gedung pencakar langit di kejauhan. Di bawah guyuran hujan badai yang sedingin jarum es itu, Dewangga memarkir becak reotnya di bawah sebuah terpal robek milik warung tenda yang sudah tutup. Ia membiarkan tubuh rentannya sebagai Mang Udin meringkuk bergetar di atas sadel kemudi yang basah kuyup. Malam ini, ia sengaja memposisikan dirinya tergeletak setengah pingsan sebagai bagian dari manuver taktis operasionalnya. Sebuah kamuflase sempurna untuk memantau pergerakan para preman bayaran Paman Tirta yang dicurigai sedang mendistribusikan senjata ilegal di ujung gang. Namun, di balik penyamarannya yang brilian, getaran hebat pada tubuh Dewangga sama sekali bukanlah sebuah akting. Kombinasi mematikan antara kurang tidur selama berhari-hari, gizi yang sangat buruk dari memakan sisa-sisa jalanan, dan hantaman emosional yang meluluhlantakkan jiwanya setelah mendengar pengakuan biadab pamannya semalam, membuat pertahanan fisik sang komandan intelijen itu benar-benar mencapai titik nadir. Suhu tubuhnya melonjak drastis, membakar kulit kasarnya dengan demam tinggi, sementara giginya bergemertak keras menahan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Bau karat dari besi becaknya yang basah berbaur dengan aroma pesing genangan air yang meluap dari selokan, menciptakan atmosfer neraka duniawi yang begitu menyiksa paru-parunya setiap kali ia menarik napas. Di tengah kesadarannya yang mulai menipis dan pandangannya yang mengabur oleh tirai hujan, indera pendengaran Dewangga yang telah terlatih untuk mendeteksi ancaman paling senyap sekalipun, menangkap suara decit roda kayu yang sangat familiar. Dari arah kegelapan gang yang diguyur hujan deras, muncullah sebuah siluet rapuh yang tertatih-tatih menembus badai. Napas Dewangga mendadak terhenti di kerongkongannya. Itu adalah Aisyah. Bidadari surganya tampak berjalan terseok-seok, mendorong gerobak rongsokannya yang kini hanya mengandalkan satu roda utuh. Tubuh ringkih wanita itu hanya dibalut oleh karung beras plastik yang ia jadikan jas hujan darurat, menempel ketat pada pakaian dekilnya yang sudah kuyup seutuhnya. Bibir pucat Aisyah membiru karena kedinginan, dan kakinya yang tak beralas tampak memucat, keriput, dan dipenuhi lumpur hitam pekat. Melihat kondisi istrinya yang begitu menyedihkan, jantung Dewangga seolah diremas dan dihancurkan menjadi serpihan debu oleh tangan raksasa yang tak kasat mata. Ia ingin melompat, merobek kemeja lusuhnya, dan mendekap tubuh mungil itu ke dalam pelukan dadanya yang bidang. Ia ingin meneriakkan perintah kepada seluruh armada kepolisian untuk segera mendaratkan helikopter penyelamat di tengah jalanan kotor ini detik ini juga. Namun, rantai kewajiban militer dan sumpah pembasmian sindikat mafia menahannya dengan sekuat tenaga. Dewangga memejamkan mata erat-erat di bawah caping bambunya, berdoa dalam hati agar Aisyah terus berjalan melewati tempatnya dan segera mencari tempat berteduh yang lebih layak, karena ia tahu ia tak akan sanggup menahan isak tangisnya jika wanita itu berada terlalu dekat. Sayangnya, takdir memiliki skenario yang jauh lebih menguras air mata. Bukannya mengabaikan gundukan manusia berbau apak yang tergeletak sekarat di atas becak itu, langkah Aisyah justru terhenti. Mata teduhnya yang menyiratkan kelelahan luar biasa terpaku pada sosok Mang Udin yang sedang menggigil hebat.
Tanpa mempedulikan tubuhnya sendiri yang sudah berada di ambang batas hipotermia, Aisyah melepaskan pegangan dari gerobaknya dan melangkah mendekati becak tersebut. Dewangga bisa merasakan getaran langkah kaki istrinya yang mungil mendekat. Ia menahan napas, membiarkan kelopak matanya tertutup rapat, berpura-pura kehilangan kesadaran sementara seluruh sel-sel saraf di tubuhnya berteriak histeris menyambut kedatangan sang mahkota hatinya. Sebuah sentuhan yang teramat dingin namun terasa bagai aliran surga mendarat perlahan di dahi Dewangga yang membara. Tangan Aisyah yang kini kasar, penuh kapalan, dan berbau sisa sampah, mengusap peluh dingin yang bercampur air hujan di kening suaminya yang menyamar. Dengan suara parau yang bergetar hebat menahan tangis dan hawa dingin, Aisyah bergumam lirih menembus deru hujan, memanggilnya dengan sebutan kakek, memohon agar pria tua malang ini segera membuka mata dan tidak menyerah pada kematian di tengah badai. Suara istrinya itu membelah pertahanan jiwa Dewangga seperti pedang samurai yang memotong helaian sutra. Sakit, perih, namun teramat indah hingga membuat dadanya sesak bukan main. Perlahan, demi menjaga sandiwaranya, Dewangga membuka sedikit kelopak matanya, membiarkan mata elangnya meredup meniru pandangan kosong seorang lelaki tua yang sekarat. Melalui celah pandangannya, ia melihat wajah istrinya dari jarak yang sangat dekat. Wajah yang dahulu selalu dirawat dengan krim-krim dari Paris bernilai puluhan juta rupiah itu kini dipenuhi noda lumpur dan jelaga. Namun kecantikan batinnya justru bersinar lebih terang dari bintang manapun di alam semesta. Aisyah dengan tangan gemetar merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil yang diikat kuat. Ia membukanya dengan gigi, memperlihatkan sebutir pil penurun panas generik murahan, satu-satunya obat yang berhasil ia beli hari ini dari hasil menukarkan puluhan botol plastik kotor di pengepul, yang rencananya akan ia minum sendiri untuk meredakan tubuhnya yang mulai hancur. Tanpa keraguan sedikitpun, bidadari tak bersayap itu menempelkan pil berharga tersebut ke bibir pecah-pecah Dewangga. Aisyah lalu meraih sebuah botol air mineral bekas yang hanya berisi seperempat air bersih, mengangkat kepala Dewangga yang terasa sangat berat, dan dengan penuh kelembutan meneteskan air itu agar sang kakek tukang becak bisa menelan obatnya. Sambil menyuapi air tersebut, Aisyah berbisik menenangkan, mengatakan dengan tulus bahwa sang kakek harus bertahan hidup karena di luar sana pasti ada keluarga yang merindukan kepulangannya, tanpa menyadari bahwa keluarga yang paling merindukannya tengah berada di dalam dekapannya sendiri. Tegukan air itu meluncur melewati kerongkongan Dewangga bersamaan dengan tumpahnya air mata panas yang tak lagi sanggup ia bendung. Air matanya mengalir deras, menyatu dengan rintik hujan badai, menyembunyikan tangisan tanpa suara dari seorang komandan tertinggi yang hatinya baru saja hancur lebur. Ketulusan mutlak yang ditunjukkan oleh istrinya ini benar-benar sebuah anomali surgawi. Setelah dibuang, difitnah, dihancurkan harkat martabatnya, dan diinjak-injak ke dasar jurang kemiskinan paling menjijikan oleh Paman Tirta, hati Aisyah tidak berubah menjadi arang pendendam. Istrinya tetaplah sebongkah berlian murni yang tak bisa dikotori oleh lumpur neraka sekalipun. Wanita ini, di tengah kelaparannya sendiri, memilih untuk menyelamatkan nyawa seorang gelandangan tua berbau busuk tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Selesai memastikan obat itu tertelan, Aisyah melepaskan sisa karung beras plastiknya sendiri dan menyelimutkannya ke bahu Dewangga yang bergetar, membiarkan tubuhnya sendiri kini sepenuhnya tak terlindungi dari hantaman badai es. Ia mengelus lengan kotor Dewangga untuk terakhir kalinya, tersenyum tipis yang menyayat hati, lalu berbalik pergi mendorong gerobak rusaknya ke dalam kegelapan malam yang tak berujung, menembus badai dengan langkah yang semakin gontai. Dari balik bayangan terpal robek, Dewangga membuka matanya lebar-lebar. Rahangnya mengeras bagai baja yang baru ditempa dari tungku perapian. Tangannya mencengkeram erat ujung karung plastik yang ditinggalkan istrinya, menghirup aroma keringat Aisyah yang tertinggal di sana seolah itu adalah udara murni pelanjut napasnya. Momen malaikat di bawah hujan malam ini telah mencabut sisa-sisa terakhir dari keraguan di hati sang komandan. Jika sebelumnya ia berencana untuk sekadar memenjarakan Paman Tirta, kini vonis itu telah berubah secara absolut. Demi setiap tetes hujan yang menyiksa tubuh istrinya malam ini, Dewangga bersumpah akan meratakan seluruh kerajaan properti pamannya menjadi abu, dan ia sendiri yang akan memastikan pria iblis itu bersujud menangis darah di bawah kaki Aisyah, memohon ampunan yang tidak akan pernah ia berikan hingga hari kiamat tiba. Sisa-sisa badai semalam menguap tanpa jejak, digantikan oleh terik matahari pagi yang menyengat tanpa ampun, seolah langit sengaja menumpahkan lahar cair untuk memanggang jalanan kumuh tersebut. Udara terasa sangat pengap, dipenuhi aroma aspal basah yang menguap bercampur bau busuk dari tumpukan sampah yang berserakan di mulut gang. Di sudut tempatnya mangkal, Dewangga masih membatu di atas sadel becaknya.
Demam tinggi yang semalaman membakar tubuhnya telah mereda, digantikan oleh rasa kebas yang mematikan di sekujur sarafnya. Kulit wajahnya yang terbakar matahari terasa semakin perih karena lapisan debu dan sisa air hujan yang mengering. Namun sepasang matanya di balik caping bambu robek itu tidak lagi memancarkan kelelahan fisik. Pupil matanya menyipit tajam, memancarkan aura predator maut yang siap merobek leher mangsanya dalam satu kedipan mata. Pikirannya terus berputar pada sumpah darah yang ia ikrarkan semalam, menghitung mundur setiap detik menuju kehancuran total sang paman pengkhianat. Dari kejauhan, membelah hiruk-pikuk suara klakson angkot dan teriakan para pedagang kaki lima, pandangan Dewangga terkunci pada sesosok siluet rapuh yang berjalan terseok-seok menembus kabut panas aspal. Jantung sang komandan intelijen itu seketika berdegup menyakitkan, menghantam tulang rusuknya dengan ritme yang menyiksa. Itu adalah Aisyah. Bidadari surganya tampak 100 kali lebih mengenaskan di bawah cahaya matahari langsung. Pakaian lusuhnya masih menyisakan noda lumpur hitam pekat dari badai semalam, menempel ketat pada tubuh kurusnya yang seolah bisa patah hanya dengan satu sentuhan kasar. Wanita malang itu mendorong gerobak kayunya yang kini miring parah karena rodanya yang hancur, memaksa kedua tangannya yang lecet dan berdarah untuk menahan beban mati dari ratusan botol plastik kotor di dalamnya. Setiap langkah kaki telanjangnya yang menginjak kerikil tajam adalah simfoni penderitaan yang mengiris-iris nurani Dewangga. Tiba-tiba, harmoni penderitaan itu dirobek dengan brutal oleh raungan mesin V8 berkapasitas besar. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik, yang lapisannya begitu mengkilap hingga memantulkan penderitaan orang-orang miskin di sekitarnya, melaju dengan kecepatan ugal-ugalan membelah jalanan sempit tersebut. Kendaraan bernilai miliaran rupiah itu meliuk angkuh menghindari kubangan lumpur, sama sekali tidak mempedulikan para pejalan kaki yang terpaksa melompat panik ke trotoar. Di titik persimpangan yang menyempit, arah laju mobil itu berpotongan langsung dengan jalur Aisyah. Tanpa niat untuk menginjak rem sedikitpun, sang sopir hanya membunyikan klakson panjang yang memekakan telinga sebelum moncong baja mobil itu menyerempet dengan keras sisi kiri gerobak reot Aisyah. Bunyi kayu patah dan logam yang bergesekan terdengar sangat mengerikan. Benturan itu begitu keras hingga tubuh ringkih Aisyah terpelanting ke udara sebelum terhempas menghantam aspal yang mendidih. Gerobak kayunya hancur berkeping-keping layaknya mainan murahan yang diinjak raksasa. Ratusan botol plastik, kaleng penyok, dan tumpukan kardus basah yang menjadi hasil keringat darah Aisyah selama berhari-hari meledak berhamburan ke udara, berserakan tanpa harga diri di tengah genangan air kotor. Aisyah mengerang tertahan, memegangi lutut dan siku tangannya yang seketika robek dan mengucurkan darah segar menodai jalanan berdebu. Mobil sedan hitam itu mengerem mendadak dengan bunyi decit ban yang memekik telinga, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena khawatir bemper mahalnya tergores. Pintu belakang terbuka perlahan, menghembuskan hawa pendingin ruangan beraroma parfum mask mahal yang seketika meracuni udara jalanan yang apak. Sepatu pantofel kulit buatan Italia mendarat dengan jijik di atas sebuah botol plastik pipih, disusul oleh kemunculan Paman Tirta. Pria tua dengan perut buncit berbalut jas sutra itu merapikan kacamata hitamnya, menatap rendah ke arah aspal tempat Aisyah tersungkur. Di balik kacamata itu, kilat mata Tirta menyiratkan bahwa ia sangat mengenali wajah wanita yang berlumuran debu tersebut. Namun ia dengan sengaja memasang ekspresi jijik yang luar biasa, seolah ia baru saja menginjak kotoran hewan peliharaan yang paling menjijikan. Tirta meludah ke tanah, tepat hanya beberapa sentimeter dari jari-jari Aisyah yang gemetar. Dengan suara bariton yang menggelegar dan memancing perhatian seluruh warga di sekitar jalan kumuh itu, Tirta membentak penuh amarah, menyebut Aisyah sebagai kecoak parit yang tidak tahu diri karena berani menghalangi jalan raya milik orang-orang beradab. Ia menunjuk-nunjuk wajah pucat Aisyah dengan tongkat emasnya, meneriakan makian keji bahwa 100 nyawa murahan bidadari malang itu tidak akan pernah cukup untuk membayar satu tetes ket mobil mewahnya yang mungkin tergores. Tirta tertawa iblis, mengolok-olok betapa menjijikannya bau kemiskinan yang menguar dari tubuh Aisyah, menyebutnya sebagai hama berpenyakit yang seharusnya ditabrak mati saja agar jalanan kota ini bersih dari sampah masyarakat. Di sudut jalan yang tak jauh dari titik kejadian, napas Dewangga terhenti. Dunia di sekelilingnya mendadak berwarna merah darah. Urat-urat nadi di leher, lengan, dan pelipisnya menonjol keluar bagai cacing-cacing kepanasan yang siap meledak. Insting membunuh tingkat dewa yang tertanam di setiap sel tubuhnya meronta dengan liar, mengambil alih seluruh kewarasannya. Giginya bergemertak begitu keras, hingga ujung bibirnya kembali berdarah. Matanya membelalak lebar, menatap pamannya dengan kebencian absolut yang mampu membakar lautan. Otot-otot kakinya secara otomatis meregang,
bersiap untuk melompat sejauh 10 meter, mencabut belati taktis dari balik sepatunya, dan menancapkannya tepat di pita suara pamannya yang sombong itu detik itu juga. Namun, demi menjaga agar misi pembongkaran sindikat triliunan rupiah ini tidak hancur berantakan di garis akhir, Dewangga melakukan tindakan yang paling ekstrim. Dengan sisa kewarasan yang sangat menyiksanya, sang komandan intelijen itu menarik sebuah rantai besi berkarat tebal yang biasanya ia gunakan untuk mengunci roda becaknya, lalu melilitkan rantai itu kuat-kuat mengelilingi kedua pergelangan tangannya sendiri, menguncinya erat ke tiang kemudi becak. Ia mengikat tubuhnya sendiri dengan kasar, membiarkan besi tajam itu mengiris kulit pergelangannya hingga berdarah, sekadar untuk mencegah tubuh mematikannya berlari menghabisi Tirta. Ia merintih tertahan bagai singa jantan yang dikurung di dalam kandang sempit, memejamkan mata erat-erat membiarkan air mata bercampur darah menetes dari dagunya, merasakan penderitaan yang jutaan kali lipat lebih menyiksa dari kematian itu sendiri. Di tengah aspal yang panas, Aisyah, yang lututnya berdarah dan tubuhnya gemetar hebat, justru menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bukannya marah atau melawan, wanita berhati malaikat itu malah bersimpuh di dekat ban mobil Tirta. Dengan suara parau yang menyayat hati, Aisyah memohon ampun berulang kali, menyatukan kedua telapak tangannya yang kotor sambil meminta maaf karena telah menodai jalan sang tuan besar. Tirta mendengus meremehkan, mengayunkan kakinya dan menendang tumpukan botol plastik milik Aisyah hingga berserakan semakin jauh ke tengah jalan raya. Ia memberi peringatan terakhir dengan nada sarkasme yang tajam, menyuruh anjing liar itu untuk merangkak kembali ke selokan tempatnya berasal sebelum ia memerintahkan pengawalnya untuk melindas kepalanya menjadi debu. Tanpa sedikit pun rasa penyesalan, Tirta kembali masuk ke dalam kabin mewahnya. Mobil hitam itu meraung sombong, melaju kencang meninggalkan Aisyah yang menangis terseduh-seduh sambil merangkak memunguti botol-botol plastiknya di bawah terik matahari. Dari balik anyaman capingnya, Dewangga menatap kepergian mobil itu dengan sorot mata yang kosong namun menyimpan badai kehancuran. Darah segar menetes perlahan dari pergelangan tangannya yang terikat rantai, menetes ke atas aspal panas. Ia tidak lagi menangis. Di dalam hatinya yang telah membeku menjadi es abadi, Dewangga telah mengesahkan jadwal eksekusi. Tinggal menghitung hari menuju malam perayaan Hotel Bintang 6 itu, dan ia akan memastikan Paman Tirta merasakan setiap inci penderitaan istrinya dalam bentuk kehancuran yang tak akan pernah bisa diselamatkan oleh Tuhan manapun. Hari kelabu itu diawali bukan dengan kicauan burung atau hangatnya sinar mentari, melainkan oleh getaran gempa buatan yang merambat bengis melalui pori-pori aspal. Udara pagi yang masih menyisakan embun beracun polusi seketika dikoyak oleh raungan mengerikan dari 5 unit ekskavator raksasa berwarna kuning kusam yang berbaris menyerupai monster baja pelahap daratan. Di belakang mesin-mesin penghancur itu, ratusan preman bayaran berwajah beringas berbaris seperti pasukan iblis yang baru saja dilepaskan dari gerbang neraka. Mereka menenteng linggis baja, parang berkarat, dan balok kayu berpaku dengan seringai kejam yang mengembang di bibir tebal mereka. Debu pekat mengepul ke udara, menciptakan awan kematian yang mencekik pernapasan setiap nyawa malang yang mendiami permukiman kumuh tersebut. Di posisinya yang tak jauh dari pusat kekacauan, Dewangga yang masih terbalut dalam identitas Mang Udin si tukang becak tua, merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat tipis. Otot-otot rahangnya mengeras hingga batas maksimal, sementara urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar bagai cacing kepanasan. Matanya yang tersembunyi di balik caping bambu robek merekam setiap detik kengerian yang mulai tergelar di depan matanya. Jeritan histeris ibu-ibu yang memeluk bayi mereka, tangisan anak-anak kurang gizi yang berlarian tanpa arah, dan suara dentuman keras dari dinding-dinding triplek yang dirobohkan paksa, bersatu padu menjadi simfoni keputusasaan yang menyayat ulu hati sang komandan intelijen. Paman Tirta, sang iblis berjasutra itu, ternyata tidak main-main dengan ancamannya tempo hari. Eksekusi penggusuran ilegal ini dilakukan dengan kebrutalan absolut, tanpa sedikit pun memberikan ruang untuk kompromi atau evakuasi kemanusiaan. Namun, dari seluruh pusaran kekacauan yang membuat darahnya mendidih, sepasang mata elang Dewangga hanya terkunci pada satu titik fokus yang membuat jantungnya seakan diremas tangan baja. Di tengah kepanikan warga yang berlarian menyelamatkan sisa harta benda mereka, Aisyah, bidadari surganya yang kini bertubuh sekurus ranting kering, tampak berjuang mati-matian. Wanita malang itu tidak berlari menyelamatkan diri. Dengan tenaga tersisa yang sangat menyedihkan, Aisyah berusaha menarik gerobak kayunya yang sudah hancur sebelah roda, mencoba memunguti tumpukan botol plastiknya yang berserakan di tanah. Gerobak rongsokan itu adalah satu-satunya penyambung nyawanya, satu-satunya benda yang memisahkannya dari kematian akibat kelaparan mutlak.
Tangan mungilnya yang penuh luka gores dan kapalan bergetar hebat, sementara air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang cemong oleh debu jalanan. Tragedi itu terjadi dalam hitungan detik yang terasa bagai gerak lambat yang menyiksa retina Dewangga. 3 orang preman bertubuh raksasa dengan tato menjalar di sekujur lengan mereka melihat Aisyah yang menghalangi jalur lintasan ekskavator. Dengan langkah berat yang memancarkan arogansi buta, salah satu preman itu maju. Wajahnya dipenuhi bekas luka garang, dan mulutnya menyemburkan asap rokok berbau busuk. Tanpa basa-basi atau sedikit pun rasa kasihan melihat kelemahan Aisyah, preman itu mengangkat linggis bajanya tinggi-tinggi ke udara. Ia berteriak dengan suara serak yang memekakan telinga, melontarkan makian kotor yang menyuruh wanita gelandangan bau tanah itu untuk segera menyingkir dari hadapannya jika tidak ingin tengkoraknya dihancurkan bersama gerobak sampah menjijikan tersebut. Sebelum Aisyah sempat mencerna kalimat ancaman itu, linggis baja tersebut berayun turun dengan kecepatan mengerikan. Bukan menghantam tubuh Aisyah, melainkan menghantam tepat di tengah badan gerobak kayunya. Bunyi kayu yang meledak dan hancur berkeping-keping bergema memilukan. Gerobak yang telah menemani penderitaan Aisyah selama 3 tahun itu belah menjadi 2. Sisa-sisa botol plastik, kaleng berkarat, dan helaian kardus basah yang susah payah ia kumpulkan kembali berhamburan tak berharga ke udara. Aisyah menjerit histeris, sebuah jeritan parau yang merobek langit pagi. Ia menjatuhkan dirinya ke aspal berdebu, memeluk serpihan kayu gerobaknya sambil menangis tersedu-sedu. Memohon belas kasihan kepada para preman itu, untuk tidak menghancurkan satu-satunya mata pencahariannya. Melihat air mata bidadarinya jatuh ke tanah akibat kekerasan fisik, benteng pengendalian diri Dewangga hancur tak bersisa. Ia mengabaikan seluruh protokol intelijen pasifnya. Ia melesat dari posisinya, namun dengan perhitungan taktis luar biasa, ia tetap menekan seluruh kemampuan tempur mematikannya. Ia tidak melompat sebagai perwira elit bersenjata mematikan, melainkan berlari tertatih-tatih, menyeret kakinya layaknya kakek tua yang panik dan ketakutan. Sambil meraung memohon agar preman itu menghentikan aksinya, Dewangga menerjang maju dan melemparkan tubuh ringkih Mang Udin nya tepat ke depan Aisyah, menjadi perisai hidup yang memisahkan istrinya dari monster-monster berlinggis baja tersebut. Para preman itu terkejut sejenak. Namun keterkejutan mereka segera berganti dengan tawa merendahkan yang sangat iblis. Sang pemimpin preman meludah tepat di aspal di depan wajah Dewangga yang tertunduk di bawah capingnya, mengejeknya sebagai pahlawan kesiangan bau kuburan yang sudah bosan hidup. Sambil mengayunkan ujung balok kayu berpakunya, preman itu tanpa ampun menendang dada Dewangga dengan sepatu lars berujung besinya. Hantaman itu begitu keras hingga tubuh Dewangga terpental ke belakang, tersungkur di atas aspal panas. Siksaan fisik itu belumlah usai. Merasa terhina karena diganggu oleh seorang gelandangan berbau pesing, kelompok preman itu mulai melampiaskan amarah mereka yang tak beradab. Mereka mengayunkan parang dan linggis baja mereka, menghancurkan becak biru pudar milik Dewangga yang berada di dekat sana. Besi-besi berkarat itu penyok, ban-bannya ditebas hingga meledak, dan kerangka utamanya dibengkokkan hingga tak berbentuk lagi. Setiap kali besi becak itu dihantam, preman-preman itu juga mendaratkan tendangan dan pukulan telak ke punggung dan perut Dewangga yang sengaja meringkuk memeluk aspal. Darah segar mulai mengalir dari sudut bibir dan pelipis sang komandan, menetes merah menodai debu jalanan yang hitam. Di balik rasa sakit fisik yang sebenarnya sama sekali tidak ada artinya bagi seorang perwira yang pernah ditembaki timah panas di medan perang ini, batin Dewangga menjerit dalam kepuasan dendam yang perlahan mendidih. Ia sengaja membiarkan tulang rusuknya ditendang, membiarkan wajah kasarnya bergesekan dengan kerikil tajam aspal, dan membiarkan Aisyah yang berada di belakangnya menangis histeris. Tangan kasar Aisyah memeluk erat punggung Dewangga yang terus dihujani pukulan. Air mata hangat istrinya menetes deras membasahi kemeja lusuhnya yang kini robek dan bernoda darah, menjerit memanggil orang-orang untuk menolong sang kakek pahlawannya. Sentuhan ketulusan di tengah siksaan brutal ini adalah bahan bakar paling murni bagi sumpah mati sang komandan. Sambil memuntahkan segumpal darah dan pasir dari mulutnya, dalam kegelapan pekat di bawah caping bambunya, mata Dewangga menyala menyilaukan bagai api neraka. Ia merekam lekat-lekat setiap wajah preman yang menyentuhnya hari ini, bersumpah di atas darah istrinya bahwa dalam hitungan jam ke depan, tangan-tangan kotor yang hari ini menghancurkan gerobak Aisyah akan ia patahkan satu persatu tanpa belas kasihan. Asap pekat bercampur debu material bangunan yang hancur masih menggantung pekat di udara, menyelimuti jalanan kumuh itu bagaikan kabut neraka yang menolak sirna. Di tengah puing-puing kayu gerobak yang berserakan dan bangkai becak yang telah penyok tak berbentuk, Dewangga terbatu pelan,
memuntahkan segumpal darah segar ke atas aspal yang mendidih. Tubuh kekarnya yang terbungkus kemeja dekil kini dipenuhi memar kebiruan dan luka gores yang terus menganga, namun rasa sakit fisik itu seolah kebas tak terasa. Satu-satunya hal yang menjangkar kesadarannya saat ini hanyalah sepasang lengan kurus yang melingkar erat di pinggangnya. Aisyah, bidadari surganya yang kini tampak setipis bayangan, menangis histeris menyembunyikan wajah kotornya di punggung Dewangga. Air mata wanita itu membasahi kain kemeja suaminya yang robek, menciptakan sensasi hangat yang jutaan kali lebih menyiksa daripada tikaman belati manapun. Dewangga memejamkan mata di balik capingnya yang hancur separuh, menahan napas agar dada bidangnya tidak bergetar hebat saat mendengar rintihan ketakutan istrinya. Keheningan yang syarat akan teror tiba-tiba dipecah oleh suara keprok tangan yang lambat dan berirama. Dari balik barisan preman bayaran yang menyeringai bengis, kerumunan warga miskin dipaksa mundur dengan kasar, membuka jalan bagi sang penguasa lalim untuk melangkah maju. Sepatu kulit pantofel buatan pengrajin terbaik Italia yang disemir, hingga mengkilap sempurna menginjak puing-puing aspal dengan arogansi absolut. Paman Tirta, dengan jas sutra berwarna marun yang memancarkan kilau kekayaan tak terbatas, berjalan mendekat. Udara apak dan bau darah di sekitarnya seketika bertabrakan dengan aroma parfum musk bernilai ratusan juta rupiah yang menguar dari tubuh gemuknya. Pria tua itu tersenyum iblis, menatap hasil kerja para algojonya dengan kepuasan yang memuakan, layaknya seorang tuhan palsu yang tengah menikmati pemandangan semut-semut yang baru saja ia injak hingga hancur berkeping-keping. Ketika pandangan Tirta menyapu jalanan dan berhenti pada sosok Aisyah yang meringkuk di tanah berdebu, senyum bengisnya semakin melebar. Di saat yang bersamaan, Aisyah memberanikan diri mengangkat wajahnya yang sembab. Mata teduh yang biasanya menyimpan keputusasaan itu mendadak membelalak, memancarkan secercah harapan fana yang teramat menyedihkan. Bidadari malang itu mengenali wajah pria paruh baya yang berdiri angkuh di depannya. Tanpa mempedulikan luka-luka menganga di lutut dan telapak tangannya, Aisyah melepaskan pelukannya dari punggung Dewangga. Ia merangkak dengan susah payah melintasi aspal yang bertabur kerikil tajam, menyeret tubuh ringkihnya mendekati kaki sang taipan. Tangan gemetarnya yang penuh kapalan dan noda darah terulur putus asa, meraih ujung celana sutra mahal milik Tirta. Sambil bersimpuh di tanah berdebu, Aisyah mendongak, menyatukan kedua tangannya dan memohon dengan suara parau yang menyayat hati, mengingatkan pria itu bahwa ia adalah Aisyah, istri dari keponakan kandungnya sendiri, Dewangga, dan memohon setitik belas kasihan atas nama ikatan darah keluarga yang tersisa. Bukannya luluh atau menunjukkan sedikit saja empati, wajah Tirta justru menegang dalam balutan kemarahan artifisial yang teramat keji. Dengan gerakan kasar yang tak terduga, pria tua buncit itu menarik kakinya kuat-kuat hingga tubuh ringkih Aisyah kembali tersungkur mencium aspal kotor. Tirta tertawa meledak. Sebuah tawa serak yang menggelegar kejam, memantul di dinding-dinding seng permukiman kumuh. Dengan suara bariton yang sengaja dikeraskan agar seluruh warga mendengarnya, Tirta menuding wajah Aisyah dengan tongkat emasnya. Ia melontarkan makian tanpa ampun, menyebut wanita itu sebagai pelacur jalanan gila yang berhalusinasi mengklaim diri sebagai bagian dari keluarga konglomerat terhormat. Tirta berteriak bahwa keponakannya, sang perwira kebanggaan, telah tewas membusuk dimakan cacing tanah, dan sungguh sebuah penghinaan besar bagi nama baik keluarganya jika dihubung-hubungkan dengan gembel berpenyakit kudis seperti Aisyah. Setiap suku kata yang keluar dari mulut iblis itu adalah peluru timah yang membantai habis sisa-sisa harga diri bidadari malang tersebut. Untuk memberikan penekanan pada penghinaannya, Tirta mengumpulkan ludah di mulutnya dan meludah dengan jijik tepat ke tanah berdebu, hanya berjarak beberapa milimeter dari jari-jari Aisyah yang gemetar ketakutan. Pria itu kemudian mengalihkan pandangan bengisnya ke arah Dewangga yang masih terkapar diam di bawah sisa-sisa capingnya. Merasa muak melihat sosok yang sempat mencoba melindungi wanita malang itu, Tirta melangkah mendekat. Dengan ujung sepatunya yang keras, ia menendang telak ulu hati Dewangga. Tendangan itu diiringi oleh cacian merendahkan, di mana Tirta memanggilnya dengan sebutan pahlawan kesiangan bau selokan, seekor kecoak lumpur yang sok jagoan menantang kekuasaannya. Ia memerintahkan kakek tua rongsokan itu untuk menelan ludahnya sendiri dan mati membusuk di selokan bersama wanita gila yang ditolongnya, karena di dunia ini, keadilan hanyalah milik mereka yang mampu membeli hukum. Hantaman di ulu hatinya sama sekali tidak membuahkan erangan dari mulut Dewangga. Di balik pakaian dekil dan wajah berlumuran darahnya, komandan pasukan elit itu justru menekan kedua telapak tangannya begitu kuat ke aspal hingga kuku-kukunya patah menembus kulit. Jantungnya berdetak dalam ritme yang begitu liar dan mematikan,
Memompa adrenalin bercampur magma kemarahan ke seluruh jaringan sarafnya. Ia harus menggigit bagian dalam pipinya secara brutal hingga darah segar kembali memenuhi rongga mulutnya, semata-mata untuk mencegah pita suaranya mengeluarkan raungan perintah eksekusi mati detik itu juga. Udara di sekitarnya terasa membeku. Insting tempur yang telah membunuh puluhan gembong kriminal meronta hebat di dalam tengkoraknya, menjerit-jerit meminta izin untuk mencabut nyawa pamannya dengan mencungkil kedua bola mata sombong itu menggunakan tangan kosong. Rasa terhina ini telah melampaui batas absolut kewarasan manusia. Istrinya yang suci difitnah sebagai pelacur, dan ia sendiri diludahi oleh pengkhianat berdarah dingin yang mencuri triliunan hartanya. Siang itu, di bawah matahari yang seakan ikut mengutuk kebiadaban umat manusia, Aisyah dan Dewangga menjadi tontonan paling memilukan. Preman-preman bayaran tertawa terbahak-bahak melihat mereka berdua meringkuk layaknya serangga yang diinjak-injak di tanah berdebu, sementara warga miskin lainnya hanya bisa menunduk menahan tangis ketakutan. Aisyah memeluk lututnya yang berdarah. Jiwanya hancur berkeping-keping menerima kenyataan bahwa tak ada lagi tempat untuknya bernaung di bumi ini. Di sebelahnya, Dewangga yang terus menundukkan kepala layaknya pecundang sejati, perlahan menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan yang gemetar. Dalam diam yang mematikan, tatapan matanya mengunci pantulan wajah pamannya dari genangan air kotor di dekatnya. Siksaan telah mencapai puncaknya. Kesabaran telah menguap menjadi ketiadaan. Dewangga berjanji pada hembusan napas istrinya yang tersengal, bahwa saat matahari terbit esok hari, ia akan merobek langit kota ini dan menurunkan badai pembalasan yang akan menenggelamkan Tirta beserta seluruh kesombongannya ke dasar neraka terdalam. Iring-iringan mobil sedan hitam dan ekskavator raksasa itu perlahan menghilang di balik kepulan asap tebal di ujung jalan, meninggalkan jejak karbon dan penderitaan yang terasa seperti racun mematikan di udara permukiman kumuh. Debu pekat yang sedari tadi beterbangan liar kini mulai luruh secara perlahan, menutupi aspal yang hangus dan bernoda cipratan darah segar. Di tengah puing-puing kehancuran yang menyerupai zona perang tertinggal itu, Dewangga masih terkapar kaku tak bergerak. Ia membiarkan separuh wajah kasarnya menempel pada kerikil tajam jalanan yang seolah mendidih oleh sengatan matahari siang yang tak kenal ampun. Darah kental menetes perlahan dari luka robek di pelipisnya, mengalir membelah debu di pipinya, melewati sudut bibirnya yang pecah dan membengkak, sebelum akhirnya menetes meresap ke dalam kain kemeja lusuhnya yang kini nyaris tak berbentuk lagi. Udara di sekitarnya terasa sangat pekat dan mencekik, seolah sang malaikat maut tengah melayang-layang rendah di atas tumpukan reruntuhan kayu dan seng berkarat, menanti dengan sabar tumpahan darah siapa yang akan menuntaskan tragedi hari ini. Di sisinya, Aisyah, bidadari surganya yang telah dilucuti dari segala bentuk kehormatan dan kebahagiaan, meringkuk gemetar bagaikan sehelai kelopak mawar putih yang baru saja dilindas oleh roda baja berkarat. Tangis histeris yang sejak tadi merobek langit pagi kini telah menyusut menjadi isakan-isakan parau yang teramat memilukan, menyayat setiap helai kewarasan di dalam otak Dewangga. Wanita malang itu merangkak terseok-seok mendekat, mengabaikan lututnya sendiri yang lecet parah dan berlumuran darah bercampur lumpur hitam. Tangan ringkihnya yang dipenuhi goresan luka dan kapalan kasar terulur dengan gemetar yang luar biasa, berusaha menyingkirkan sisa-sisa patahan caping bambu yang menutupi wajah Dewangga. Dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipi tirusnya yang cemong oleh debu, Aisyah bergumam lirih di sela napasnya yang tersengal. Ia memohon ampunan bertubi-tubi kepada sang kakek tukang becak yang tak berdaya ini, karena telah ikut terseret ke dalam jurang penderitaannya. Istrinya itu terus menyalahkan dirinya sendiri, merutuki nasibnya yang seolah dikutuk oleh semesta. Tanpa pernah menyadari sedikitpun bahwa pria tua berbau apak yang hancur lebur di pangkuannya ini adalah suaminya sendiri, pria yang memiliki kekuasaan mutlak untuk meratakan satu ibu kota hanya dengan satu jentikan jari tangannya. Setiap tetes air mata Aisyah yang jatuh mengenai kulit wajah Dewangga terasa laksana lelehan lahar gunung berapi yang menembus dan membakar langsung ke ulu hatinya. Rasa sakit fisik dari hantaman linggis, tendangan preman berkawat baja, dan ludahan menjijikan dari pamannya tiba-tiba menguap tak bersisa. Segala rasa sakit fana itu digantikan oleh sebuah kekosongan absolut di dalam rongga dadanya. Namun, kekosongan itu hanya bertahan selama sepersekian detik, sebelum akhirnya diisi penuh oleh energi yang teramat gelap, sangat dingin, dan murni mematikan. Batas toleransi Dewangga sebagai seorang manusia biasa, maupun kesabaran tingkat dewanya sebagai seorang komandan intelijen yang terikat sumpah operasi negara, telah resmi hancur lebur menjadi debu kosmik detik ini juga. Selama hampir 3 tahun ia menelan hinaan, memakan sisa roti berjamur dari tempat sampah, membiarkan kulit tubuhnya melepuh terbakar matahari,
semata-mata demi mengumpulkan bukti-bukti rantai pencucian uang triliunan rupiah yang dirampok oleh sindikat mafia tanah pamannya. Bukti itu kini sudah lebih dari cukup. Operasi pengintaian pasif ini sudah mencapai garis akhirnya. Tidak ada lagi subjek yang perlu diintai, tidak ada lagi jejak siluman yang perlu ditelusuri, karena sang iblis berjubah sutra itu telah sepenuhnya menunjukkan taring kebiadabannya secara terang-terangan di bawah cahaya matahari siang ini. Tirta telah melanggar satu-satunya hukum alam yang paling dipegang teguh oleh Dewangga, menyentuh dan menyakiti mahkota hatinya. Dengan sisa tenaga yang sangat menipu pandangan mata siapapun yang melihatnya, Dewangga mulai mengubah postur tubuhnya. Gerakannya sengaja dibuat sangat lambat dan ringkih, mengesankan kerapuhan seorang lelaki tua yang nyawanya sudah berada di kerongkongan. Namun di balik setiap pergeseran sendi dan ototnya, seekor predator puncak dari rantai makanan militer yang telah tertidur selama bertahun-tahun kini telah terbangun dan sepenuhnya membuka mata. Tatapan kosong dan pasrah dari sepasang bola matanya yang semula meredup-redup kini memancarkan kilat mematikan yang jauh lebih tajam dari mata pedang katana. Di balik kemeja lusuh yang robek dan berbau keringat masam itu, urat-urat nadinya berdenyut liar, memompa adrenalin pembunuh berdarah dingin yang menuntut pembalasan nyawa seketika. Melalui gerakan yang teramat lembut dan kontras dengan aura kematian absolut yang mulai menyelimuti tubuhnya, Dewangga mengangkat kedua tangannya yang penuh luka. Perlahan namun pasti, ia merengkuh tubuh kurus kering Aisyah ke dalam dekapannya. Ia membiarkan wajah istrinya yang basah oleh air mata bersandar di dada bidangnya yang berdebu, memberikan satu-satunya perlindungan nyata di tengah neraka duniawi yang diciptakan oleh kecongkakan pamannya. Di balik pelukan yang menenangkan itu, tepat di titik buta yang tak bisa ditangkap oleh kamera pengawas jalanan manapun, tangan kiri Dewangga merayap perlahan ke pergelangan tangan kanannya sendiri. Di pergelangan tangan yang kotor itu, melingkar sebuah jam tangan usang berbahan karet kusam yang penutup kacanya telah retak 1000 akibat benturan aspal. Benda itu dari luar hanya terlihat seperti rongsokan loak bernilai Rp5.000 yang sering dibuang di pinggir jalan. Namun sejatinya, itu adalah perangkat transmisi militer tingkat tinggi bermodel siluman, dilengkapi dengan teknologi enkripsi satelit paling mutakhir yang aksesnya hanya dimiliki oleh 3 perwira tertinggi di republik ini. Dengan ujung ibu jarinya yang masih meneteskan darah segar, Dewangga menekan sebuah kombinasi mematikan pada tombol analog tersembunyi di balik kaca retak tersebut. Satu tekanan panjang, disusul 2 tekanan ritmis yang sangat cepat. Sebuah kedipan cahaya merah mikroskopis yang hanya bisa dilihat oleh mata terlatih menyala selama setengah detik dari balik retakan kaca, menandakan bahwa kode merah telah lolos otorisasi dan terkirim lurus menembus lapisan stratosfer. Sinyal senyap itu melesat tanpa suara, tak kasat mata, namun membawa badai kiamat yang tak terbayangkan oleh siapapun di atas muka bumi ini. Jauh di kedalaman ratusan meter di bawah ibu kota, di dalam markas Komando Operasional Intelijen bersandikan Bunker Zero, ribuan lampu pendar alarm seketika berubah warna menjadi merah menyala yang mengintimidasi. Mesin perang raksasa milik negara seketika terbangun dari tidur lelapnya. Layar-layar monitor raksasa menampilkan koordinat target, sementara ratusan komandan divisi mulai meneriakkan perintah mobilisasi. Armada helikopter taktikal berwarna hitam tanpa nomor seri dipanaskan. Ratusan pasukan elit dengan senapan serbu otomatis mulai melengkapi amunisi mematikan mereka, dan seluruh akses finansial maupun rute udara komersial milik konglomerasi Tirta diam-diam dibekukan oleh puluhan hacker negara dalam hitungan detik. Badai besar sedang dibentuk hanya dengan satu jentikan jari dari aspal jalanan. Sementara itu, di atas aspal jalanan kumuh yang seolah ikut merinding, Dewangga menundukkan wajah kasarnya hingga menyentuh telinga Aisyah yang masih terisak pilu di dalam dekapannya. Sambil mengusap rambut bidadarinya yang kusut masai dan lengket oleh debu jalanan menggunakan tangannya yang kapalan, sang komandan membisikkan deretan kata yang sengaja dibuat parau. Di telinga Aisyah, suara itu mungkin hanya terdengar layaknya racauan seorang kakek tua yang sedang mencoba menenangkan cucunya agar tetap tegar menghadapi badai hidup. Namun, di mata semesta, itu adalah vonis eksekusi mati yang tak akan bisa dibatalkan oleh doa agama manapun. Dewangga berbisik lirih bahwa semua penderitaan menjijikan ini akan segera menemui titik akhirnya malam ini juga, dan orang-orang pongah yang telah berani membuat malaikatnya menangis darah hari ini tidak akan pernah lagi diberikan kesempatan untuk sekadar melihat cahaya matahari terbit keesokan harinya. Fase pengintaian telah resmi ditutup tanpa kompromi. Malam ini, sang malaikat maut akan melepas caping lusuhnya dan menggelar pesta perjamuan di atas genangan darah dan air mata kesombongan Paman Tirta. Jauh di bawah hiruk-pikuk ibu kota yang bersimbah polusi, tersembunyi di kedalaman ratusan meter perut bumi yang tak tersentuh oleh gemuruh peradaban,
Keheningan absolut di markas Komando Taktis Intelijen bersandikan Bunker Zero tiba-tiba dirobek oleh lengkingan alarm yang memekakan telinga. Lampu-lampu pendar neon yang semula putih steril seketika meredup, berganti wujud menjadi saputan cahaya merah darah yang berkedip dengan ritme mematikan, mengintimidasi setiap nyawa di dalamnya. Di layar monitor holografik raksasa yang mendominasi dinding utama ruangan, sebuah string kode enkripsi alfanumerik yang telah membeku selama 3 tahun berturut-turut mendadak berderak hidup, memancarkan sinyal darurat tingkat dewa, kode merah. Suasana di ruang kontrol komando itu mendadak berubah menjadi sekumpulan es abadi. Ratusan operator radar yang biasanya bekerja dengan ketenangan presisi mesin, kini kehilangan ritme napas mereka, membeku di kursi masing-masing saat menyadari dari mana asal koordinat sinyal mematikan tersebut. 3 orang Jenderal Bintang 2 yang memimpin Dewan Operasi malam itu berlarian keluar dari ruang rapat VIP, mengabaikan cangkir kopi mahal mereka yang tumpah membasahi karpet Persia. Wajah para petinggi militer yang biasanya selalu memancarkan keangkuhan absolut itu kini memucat pasi, dihiasi keringat dingin yang mengucur deras melintasi kerutan di dahi mereka. Salah satu jenderal bertumpu pada meja komando kaca dengan tangan gemetar, matanya membelalak lebar menatap layar yang menampilkan titik koordinat dari sebuah permukiman kumuh tak bernama di sudut kota. Sinyal ini bukan sekadar permintaan bantuan tempur biasa. Ini adalah transmisi langsung dari sang komandan legendaris, predator puncak intelijen negara yang selama 3 tahun terakhir diakini telah hancur menjadi abu di perbatasan. Kemunculan kembali transmisi personal ini membawa pesan yang sangat jelas dan tak terbantahkan. Sang komandan tertinggi masih hidup, dan malam ini ia menuntut pembantaian total tanpa ampun. Kepanikan bercampur euforia kegilaan militer seketika meledak di seluruh penjuru Bunker Zero. Melalui jaringan komunikasi satelit anti-retas, perintah mobilisasi absolut diteriakkan dari ruang komando. Lantai beton bergetar hebat saat pintu-pintu hanggar rahasia terbuka lebar. 3 peleton pasukan elit khusus bayangan, pasukan yang tak pernah tercatat dalam dokumen negara manapun dan hanya dilatih untuk satu tujuan pembunuhan senyap, mulai memuat senapan serbu otomatis taktis berlensa inframerah ke dalam kabin 5 helikopter serbu berwarna hitam Dove. Di sayap barat markas, puluhan pakar hacker sibernegara mengetikkan jutaan baris kode perusak ke dalam server-server perbankan internasional, memblokir puluhan ribu rekening, mencabut akses paspor, dan membekukan seluruh aliran dana triliunan rupiah milik kerajaan properti Paman Tirta dalam hitungan kurang dari 60 detik. Badai kehancuran absolut telah resmi dilepaskan ke udara. Sementara mesin perang negara tengah mengaum menuntut darah, di atas permukaan bumi yang masih dihanguskan oleh terik matahari siang, Dewangga baru saja menuntaskan tugas pertamanya sebagai sosok pelindung mutlak. Di sebuah gang buntu yang telah disterilkan secara senyap oleh 2 agen intelijen lapangan berjaket hitam, sang komandan membaringkan tubuh Aisyah yang telah jatuh pingsan akibat kelelahan fisik dan emosional yang luar biasa. Ia menyandarkan istrinya itu dengan teramat lembut di atas kursi belakang sebuah mobil van anti peluru yang menyamar sempurna sebagai ambulans usang. Tangannya yang masih gemetar karena sisa-sisa amarah mengusap noda lumpur dan air mata yang mengering di pipi tirus bidadarinya. Dewangga mencium kening Aisyah dengan durasi yang sangat lama, membiarkan aroma debu jalanan itu meresap ke dalam paru-parunya, bergumam pelan menjanjikan bahwa saat kelopak mata teduh itu terbuka esok pagi, seluruh neraka duniawi yang menyiksanya ini hanyalah akan menjadi kepingan memori yang tak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Setelah memastikan keamanan absolut bagi nyawa istrinya di bawah pengawasan ketat agen medis militer, Dewangga melangkah mundur. Pintu van tertutup rapat tanpa suara, dan kendaraan baja itu melesat pergi membelah jalanan kumuh. Kini, sang komandan berbalik arah, melangkah masuk ke dalam sebuah safehouse darurat yang terletak di ruang bawah tanah sebuah pabrik es batu yang terbengkalai. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin dan menusuk, namun sama sekali tak sebanding dengan suhu aura kematian yang kini memancar dari tubuh kekarnya. Di bawah temaram lampu bohlam tunggal yang berayun pelan, Dewangga mulai mengeksekusi ritual pembebasan dirinya. Dengan gerakan kasar yang syarat akan kebencian mendalam, ia merobek kancing-kancing kemeja lusuhnya yang dekil, bau pesing, dan berlumuran noda darah kering. Kain kumal yang selama 3 tahun menyiksa pori-porinya itu ia lemparkan dengan jijik ke sudut ruangan, bersamaan dengan caping bambu reot yang telah mengurung mata elangnya. Ia melangkah ke bawah pancuran besi berkarat di sudut ruangan, memutar keran hingga air es bertekanan tinggi menyembur menghantam kulit kasarnya. Di bawah guyuran air pembeku itu, transformasi epik seorang legenda kembali terjadi. Air yang semula mengalir bening seketika berubah warna menjadi coklat pekat, menyapu bersih lapisan daki, debu tebal, lumpur aspal, dan sisa arang penyamaran dari wajah serta tubuhnya.
Postur punggungnya yang selama 3 tahun dipaksa membungkuk menyerupai kakek tua penyakitan, kini bergerak keras meluruskan diri ke posisi tegap sempurna yang mengintimidasi. Otot-otot dada, perut, dan lengannya kembali menonjol, memamerkan belasan bekas luka tembak dan sayatan pisau taktis dari ratusan operasi rahasia masa lalu. Setiap inci kulit tubuhnya memancarkan dominasi murni dari seorang predator alfa. Kumis palsu dan jenggot kumalnya ia cukur habis dengan pisau lipat taktis, memperlihatkan kembali garis rahang persegi yang tegas dan mematikan, yang sudah sangat lama dilupakan oleh para musuhnya. Sebuah tas koper baja anti peluru yang baru saja dijatuhkan oleh kurir senyap negara di tengah ruangan kini telah terbuka lebar. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah seragam dinas perwira tinggi kepolisian yang jahitannya memancarkan kewibawaan yang tak tertandingi. Dewangga mengeringkan tubuhnya dalam keheningan absolut, perlahan memasukkan lengannya ke dalam kemeja taktis berwarna abu-abu gelap, melapisinya dengan jas seragam bertahtakan lencana kehormatan emas yang menyilaukan mata. 2 bintang berkilau ia sematkan di kerah lehernya, simbol kekuasaan absolut yang mampu menggerakkan ribuan pasukan elit dalam satu jentikan jari. Sabuk kulit berplat baja ia kencangkan, mengikat pistol otomatis Desert Eagle modifikasi khusus tepat di paha kanannya. Sensasi dingin logam senjata itu menempel di kulitnya, seolah menyapa kembali tuannya setelah tidur panjang yang teramat menyiksa. Ia mematut dirinya di depan cermin retak yang menempel di dinding pabrik berjamur itu. Tidak ada lagi Mang Udin si tukang becak reot yang ludahnya tidak dihargai dan kepalanya diinjak-injak di tanah berdebu. Yang berdiri menjulang di sana kini adalah sang dewa perang, komandan tertinggi intelijen kepolisian negara yang auranya mampu membuat nyali seorang jenderal di medan tempur pun menciut ketakutan. Ia memasang sarung tangan kulit hitamnya dengan bunyi tarikan yang presisi, lalu merapikan letak topi komandonya hingga bayangan ujung topi menutupi pandangan matanya yang kini berwarna segelap badai kematian. Di luar ruangan, baling-baling helikopter serbu penjemput telah terdengar membelah udara ibu kota. Dewangga menarik napas panjang, mengisi rongga dadanya dengan kesunyian malam. Hari ini, sebuah hotel bintang 6 termewah akan diresmikan oleh iblis berjas sutra, dan sang komandan akan memastikan bahwa pita peresmian yang dipotong malam ini adalah pita urat nadi kesombongan pamannya sendiri. Malam itu, cakrawala ibu kota dipaksa tunduk pada gemerlap kecongkakan duniawi yang memancar dari jantung kawasan bisnis terpadu. Sebuah mahakarya arsitektur berupa hotel bintang 6 yang menjulang membelah awan malam baru saja diresmikan. Gedung berlapis kaca kristal yang dibangun di atas fondasi tangis dan darah ribuan rakyat kecil yang digusur paksa itu kini berdiri angkuh sebagai monumen keserakahan absolut milik Paman Tirta. Di pelataran lobi utama yang luasnya menyamai lapangan sepak bola, hamparan karpet merah tebal yang diimpor langsung dari Turki membentang menyambut roda-roda kendaraan mewah. Ratusan kilatan lampu kilat dari kamera para jurnalis bayaran berkedip menyilaukan mata, merekam kedatangan kaum elit yang turun dari mobil-mobil seharga puluhan miliar rupiah. Hembusan angin malam yang seharusnya membawa kesejukan, seketika mati diracuni oleh percampuran aroma ratusan parfum mask dan oud dari para tamu VIP yang melangkah masuk dengan dagu terangkat menantang langit. Di dalam Grand Ballroom yang didesain menyerupai istana raja-raja Eropa abad pertengahan, kemewahan yang dipertontonkan benar-benar mencapai taraf yang merusak akal sehat. 10 lampu gantung kristal raksasa yang dihiasi ribuan berlian Swarovski memancarkan cahaya keemasan, memantul sempurna di atas lantai marmer pualam putih bersih yang memancarkan kilau tanpa setitik pun noda. Di sudut-sudut ruangan, para musisi orkestra klasik dari Wina memainkan simfoni lembut yang mengalun membuai telinga para penguasa korup, taipan properti, dan gembong mafia yang malam itu berkumpul dalam balutan setelan jas sutra dan gaun desainer ternama. Para pelayan berseragam putih bersih bermanuver anggun membagikan nampan perak berisi kaviar beluga dari Laut Kaspia dan gelas-gelas kristal berisi sampanye murni yang di dalamnya mengambang serpihan emas 24 karat yang bisa diminum. Di pusat segala kemegahan yang memuakan itu, berdirilah Paman Tirta. Pria paruh-baya dengan perut buncit yang dibalut tuxedo velvet berwarna merah marun itu, tampak memancarkan aura Tuhan palsu yang tengah menikmati pemujaan dari umatnya. Jari-jarinya yang gemuk dan dipenuhi cincin berlian raksasa menggenggam erat sebuah gelas sampanye, sementara tangan kirinya bertumpu pada tongkat kebesaran berlapis emas solid. Tirta tertawa terbahak-bahak hingga bahunya berguncang hebat, menyambut sanjungan menjilat dari sekelompok politisi korup yang memuji kejeniusannya dalam membersihkan kawasan kumuh pinggiran kota. Dalam benaknya yang hitam dan membusuk, Tirta merasa dirinya telah menyentuh puncak absolut rantai makanan manusia. Tidak ada hukum yang tak bisa ia beli, dan tidak ada nyawa yang tak bisa ia hancurkan. Ia adalah penguasa mutlak malam ini. Namun,
Bagi iblis yang haus akan penderitaan orang lain, pujian kosong tidaklah cukup untuk memuaskan egonya. Sambil mengangkat gelas kristalnya tinggi-tinggi, Tirta melontarkan tawa baritonnya yang menggelegar ke seluruh penjuru ballroom, meminta perhatian mutlak dari ratusan pasang mata yang hadir. Denting gelas yang dipukul pelan membuat alunan musik orkestra perlahan mereda. Dengan senyum sosiopat yang mengembang di bibir tebalnya, Tirta mengumumkan melalui mikrofon emas bahwa malam ini, ia telah menyiapkan sebuah hiburan khusus, sebuah mahakarya komedi tragedi yang jauh lebih berharga dan menghibur daripada tarian balet dari Rusia sekalipun. Ia memberikan isyarat anggukan kecil kepada kepala pengawal pribadinya yang berjaga di dekat pintu raksasa di ujung ruangan. 2 daun pintu kayu mahoni berukir raksasa itu terbuka dengan suara berderit pelan. Alih-alih memunculkan penari eksotis atau hidangan kejutan, 2 orang algojo berbadan raksasa dalam balutan jas hitam melangkah masuk sambil menyeret paksa sesosok tubuh yang meronta lemah. Udara di dalam ruangan yang semula dihiasi aroma mawar dan parfum mahal seketika terkontaminasi oleh bau apak, aroma pesing selokan, dan amis darah yang menguar dari tubuh malang tersebut. Para tamu elit serentak menahan napas. Beberapa wanita bangsawan bahkan menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra sambil memekik jijik. Sosok yang diseret itu adalah Aisyah, bidadari surganya Dewangga, yang baru beberapa jam lalu pingsan di jalanan kumuh akibat siksaan preman, kini diculik paksa dan diseret bagai tumpukan sampah ke tengah-tengah surga duniawi ini. Pakaian lusuh Aisyah yang berupa karung plastik dan kemeja compang-camping tampak sangat kontras, menciptakan pemandangan yang teramat merobek nurani saat bersentuhan dengan lantai marmer pualam yang suci itu. Kaki telanjangnya yang dipenuhi luka sobek dan noda lumpur hitam pekat meninggalkan jejak merah darah yang mengotori karpet merah dan lantai marmer. Sebuah pemandangan yang membuat perut siapapun yang memiliki akal sehat pasti akan mual melihat kekejaman ini. Aisyah didorong kasar hingga tersungkur tepat di tengah ruangan, dikelilingi oleh ratusan pasang mata yang menatapnya layaknya menatap hewan sirkus berpenyakit. Lampu sorot raksasa di langit-langit ballroom mendadak diarahkan lurus ke tubuhnya yang gemetar hebat, membutakan pandangan wanita malang itu, membuatnya meringkuk ketakutan sambil menutupi wajahnya yang cemong dengan kedua telapak tangannya yang kapalan. Tirta melangkah perlahan mendekati Aisyah. Langkah sepatunya menggema pongah membelah keheningan yang mencekam. Menggunakan ujung tongkat emasnya, sang taipan mengangkat dagu Aisyah dengan paksa, memaksa bidadari yang tengah terisak histeris itu untuk menatap gemerlapnya dunia yang telah dicuri darinya. Dengan suara lantang yang syarat akan sarkasme beracun, Tirta memperkenalkan wanita gelandangan itu kepada para tamunya. Ia berteriak mengejek, menyebut Aisyah sebagai janda dari keponakannya yang sangat dibanggakan negara. Seorang perwira intelijen bodoh yang mati membusuk tanpa jejak karena berani bermimpi menghalangi ambisi bisnisnya. Tirta bercerita dengan nada jenaka yang menyakitkan, membeberkan bagaimana ia telah merampas seluruh harta triliunan rupiah milik perwira itu, membuang bidadarinya ke jalanan untuk memakan sisa roti berjamur, dan kini membawanya kemari sekadar untuk membuktikan bahwa di kota ini, darah perwira tinggi sekalipun tak akan mampu mengalahkan kekuatan uangnya. Gelombang kejut sesaat melanda ruangan itu, namun tak lama kemudian, tawa biadab mulai meledak dari sudut-sudut ruangan. Para penguasa dan kolega elit Tirta, yang hatinya sama-sama telah membusuk, ikut tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan absolut yang disajikan di depan mata mereka. Mereka menunjuk-nunjuk Aisyah yang menangis terseduh-seduh, mencibir betapa menjijikannya rupa sang mantan nyonya besar yang kini tak lebih berharga dari keset kaki mereka. Air mata Aisyah menetes deras membasahi lantai marmer yang dingin. Dalam tangisnya yang nyaris tanpa suara karena pita suaranya telah hancur oleh keputusasaan, ia memohon dengan tangan gemetar, meminta pamannya untuk membiarkannya pergi, memohon agar ia dibunuh saja daripada harus disiksa dan ditelanjangi harga dirinya di hadapan ratusan manusia berhati iblis ini. Bukannya iba, Tirta justru menendang sepiring kaviar mahal dari atas meja terdekat hingga jatuh berhamburan tepat di depan lutut Aisyah. Sang paman menginjak kepala Aisyah dengan ujung sepatu kulitnya, menekannya perlahan agar wajah wanita itu mendekati noda makanan di lantai, menyuruhnya memakan sisa kemewahan itu layaknya anjing jalanan yang kelaparan. Di atas penderitaan bidadari yang seolah telah ditinggalkan oleh semesta itu, Tirta mengangkat gelas sampanyenya sekali lagi, berteriak mengajak seluruh tamunya bersulang untuk merayakan kemenangan absolut kejahatan atas keadilan. Namun, tepat saat ratusan gelas kristal diangkat ke udara dan bibir Tirta terbuka untuk meminum sampanyenya, sebuah anomali mengerikan terjadi. Permukaan cairan emas di dalam gelas Tirta tiba-tiba bergetar hebat, menciptakan riak-riak gelombang mikroskopis. Getaran aneh itu dengan cepat merambat ke seluruh penjuru ruangan. Denting ratusan lampu gantung kristal raksasa di langit-langit mulai beradu,
menciptakan melodi gemerincing yang sumbang dan memekakkan telinga. Dinding kaca tebal anti peluru di sekeliling ballroom berderak ngeri, menahan tekanan udara luar biasa yang tiba-tiba datang dari arah luar. Tawa biadab para tamu seketika terhenti, digantikan oleh raut kebingungan dan kepanikan saat telinga mereka mulai menangkap suara gemuruh yang sangat pekat, suara baling-baling raksasa yang merobek langit malam, mendekat dengan kecepatan mematikan tepat ke arah gedung kesombongan mereka. Kiamat kecil yang dijanjikan oleh sang komandan telah tiba di depan pintu. Denting gelas kristal yang saling beradu di udara seketika membeku. Suara tawa biadab yang baru saja mengangkasa dari bibir Paman Tirta dan ratusan kolega elitenya mendadak mati, tertelan oleh gemuruh berfrekuensi rendah yang menggetarkan fondasi gedung pencakar langit tersebut. Permukaan sampahnya berhias emas di dalam gelas Tirta beriak kasar. Sebelum ada satupun otak korup di ruangan itu yang mampu mencerna apa yang sedang terjadi, kiamat kecil yang dijanjikan sang komandan meledak dengan brutal. Dinding-dinding kaca raksasa setinggi 10 meter yang mengelilingi Grand Ballroom itu hancur berkeping-keping secara serentak, meledak ke dalam ruangan bagaikan badai berlian tajam yang dimuntahkan oleh murka semesta. Angin malam yang dingin dan buas bergemuruh masuk, memporak-porandakan tatanan meja perjamuan, menerbangkan taplak sutra, dan memadamkan sebagian besar lampu gantung kristal hingga ruangan itu tenggelam dalam temaram yang mengerikan. Dari balik pekatnya langit malam di celah kaca yang hancur, moncong baja dari 3 helikopter taktikal berwarna hitam Dove melayang bagaikan predator purba. Tali-tali Fastrope hitam dilemparkan ke bawah, menyusul kemudian hujan pasukan elit berseragam serba hitam anti peluru yang merangsek masuk dengan kecepatan mematikan. Mereka menjebol langit-langit, memecah jendela, dan mendobrak pintu mahoni raksasa di lobi utama. Dalam hitungan kurang dari 15 detik, ratusan prajurit pasukan khusus tanpa lambang kesatuan telah menguasai seluruh penjuru ruangan. Ratusan titik laser merah dari senapan serbu otomatis membelah udara berdebu, menari-nari dengan presisi absolut sebelum akhirnya mengunci tepat di dada, dahi, dan leher Paman Tirta serta seluruh konglomerat yang hadir. Hawa dingin dari ujung laras senapan yang mengancam nyawa seketika membekukan darah mereka. Kepanikan massal yang sangat memalukan meledak di kalangan kaum elit tersebut. Para wanita bangsawan yang sebelumnya menertawakan penderitaan Aisyah kini menjerit histeris, menjatuhkan diri ke lantai marmer yang dipenuhi pecahan kaca, merusak gaun miliaran rupiah mereka karena tiarap ketakutan. Para pria sombong bertuksedo yang mengira uang bisa membeli segalanya, kini menangis memohon ampun dengan tangan gemetar terangkat ke udara. Di tengah pusaran kekacauan itu, satu peleton khusus segera bermanuver membentuk barikade perisai baja berlapis baja taktis, melingkari tubuh Aisyah yang masih tersungkur gemetar di tengah ruangan. Seorang prajurit wanita dengan gerakan teramat lembut berlutut, menyelimuti tubuh ringkih bidadari itu dengan jaket termal militer yang hangat, menutupi telinganya dari kebisingan, dan menjaganya layaknya permata paling berharga di seluruh republik ini. Merasa kekuasaan absolutnya sedang diinjak-injak, Paman Tirta yang wajahnya telah pucat pasi berusaha mempertahankan sisa-sisa arogansinya. Dengan urat leher yang menonjol keluar dan tubuh bergetar hebat, pria tua itu mengayun-ayunkan tongkat emasnya ke udara. Ia berteriak histeris menembus deru baling-baling helikopter. Mengumpat kasar dan mengancam akan menelepon Menteri Pertahanan detik itu juga. Tirta berteriak pongah bahwa ia memegang kendali atas kepolisian kota ini, menuntut sang komandan pasukan rendahan ini untuk segera maju dan bersujud mencium kakinya, atau ia akan memastikan seluruh prajurit di ruangan ini membusuk di penjara militer paling mengerikan. Namun, ancaman kosong itu hanya disambut oleh keheningan taktis yang teramat mencekam dari para prajurit. Udara di dalam ruangan tiba-tiba terasa semakin berat dan pekat. Dari arah pintu utama yang hancur berkeping-keping, lautan seragam hitam pasukan elit itu terbelah dua dalam gerakan serempak yang sangat presisi. Suara langkah sepatu bot militer yang berat, ritmis, dan penuh dominasi menggema memantul di lantai pualam. Dari balik kabut asap suar yang sengaja ditembakkan, muncullah sesosok siluet tinggi besar yang berjalan menembus barisan. Waktu seolah berhenti berdetak saat siluet itu melangkah maju di bawah sorotan sisa lampu kristal yang masih menyala. Itu adalah Dewangga. Bukan lagi Mang Udin si tukang becak reot yang tubuhnya berbau selokan dan wajahnya berlumuran lumpur jalanan. Pria yang kini berdiri menjulang di hadapan Tirta adalah sang dewa perang yang sesungguhnya. Dewangga mengenakan seragam dinas perwira tinggi kepolisian berwarna gelap yang memancarkan kewibawaan absolut, lengkap dengan deretan medali kehormatan emas yang menyilaukan mata di dada kirinya. Bintang-bintang kebesaran bersinar di kerahnya, sementara pistol Desert Eagle modifikasi terpasang angkuh di pahanya. Garis rahangnya mengeras tajam,
dan sepasang mata elangnya yang sedingin gletser abadi menatap lurus menembus jiwa pamannya, memancarkan aura kematian murni yang tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk negosiasi. Napas Tirta tercekat di pangkal tenggorokan. Jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik yang terasa bagai keabadian. Otaknya yang licik kini berputar liar. Mati-matian mencoba mencerna visualisasi mustahil di depan matanya. Pupil matanya melebar liar menatap wajah sang komandan. Dalam sepersekian detik, ilusi demi ilusi hancur berantakan. Wajah perwira tinggi yang begitu menakutkan ini adalah wajah keponakannya yang ia yakini telah hancur menjadi abu 3 tahun lalu. Dan yang lebih menghancurkan akal sehatnya, kilat mata dan postur rahang perwira ini adalah jiplakan identik dari gelandangan tua berbau tanah yang baru siang tadi ia ludahi dan ia tendang hingga berdarah di jalanan kumuh. Realitas memukul mundur kewarasan Tirta dengan palu godam tak kasat mata. Sebelum Tirta sempat mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya yang mulai membiru, seorang jenderal bintang 2, petinggi militer berpangkat sangat tinggi yang biasanya hanya bisa Tirta lihat di televisi nasional, turun menggunakan tali dari helikopter. Jenderal sepuh itu melangkah tegap, berhenti tepat di sebelah Dewangga, dan dengan gerakan mematah yang sangat tegas, ia mengangkat tangannya memberikan hormat komando paripurna kepada Dewangga. Dengan suara lantang yang merobek sisa-sisa kesombongan di ruangan itu, sang jenderal melaporkan bahwa seluruh akses pelarian udara, darat, dan laut telah ditutup, 100% aset triliunan milik konglomerasi target telah dibekukan negara, dan seluruh anggota sindikat mafia dari hulu ke hilir telah diamankan tanpa sisa. Laporan itu membuktikan satu hal, kedudukan Dewangga sebagai kepala intelijen negara melampaui hierarki pangkat manapun. Mendengar laporan absolut tersebut, tulang penyangga tubuh Tirta seolah diloloskan dari persendiannya. Tongkat emas kebanggaannya terlepas dari genggaman, berdenting menyedihkan saat menghantam lantai marmer. Lutut pria tua buncit itu gemetar hebat sebelum akhirnya ambruk membentur lantai, berlutut tepat di depan sepatu bot Dewangga yang mengkilat. Ketakutan yang teramat luar biasa, rasa syok mendalam, dan hancurnya seluruh kekuasaan dalam satu kedipan mata membuat kandung kemihnya tak lagi mampu menahan tekanan. Cairan kuning hangat merembes membasahi celana sutra mahalnya, menetes ke atas lantai pualam yang suci, menciptakan genangan amis yang langsung disorot oleh cahaya bulan dari balik kaca yang pecah. Sang taipan penguasa kota itu kencing di celananya, menangis sesenggukan layaknya bayi yang cacat harga diri. Dewangga melangkah satu langkah lebih dekat, membiarkan bayangan tubuh besarnya menelan sosok pamannya yang gemetar mengompol di bawah kakinya. Sang komandan tidak berteriak, tidak pula mengamuk. Ia menundukkan wajahnya, menatap iblis tua itu dengan sorot mata yang mengosongkan seluruh kehidupan di sekitarnya. Dengan suara bariton yang teramat berat, serak, dan mematikan, Dewangga berbisik perlahan. Ia menggemakan kembali makian pamannya siang tadi, menanyakan apakah napas miskin dan aroma kotorannya saat ini sudah cukup layak untuk mencemari lantai hotel bintang 6 ini. Ia menyatakan dengan dingin bahwa mulai detik ini, satu-satunya udara yang pantas dihirup oleh Tuhan palsu ini hanyalah bau kematian dari dasar sel beton yang tak memiliki cahaya matahari. Keadilan absolut telah ditegakkan dengan cara yang paling menghancurkan, dan malam itu, kesombongan pamannya mati membusuk di bawah ujung sepatu bot sang tukang becak. Aroma parfum mask bernilai ratusan juta rupiah yang sebelumnya mendominasi udara di dalam Grand Ballroom itu kini sepenuhnya mati, terkontaminasi oleh bau pesing menjijikan yang merembes dari celana sutra mahal paman Tirta. Pria parubaya yang beberapa menit lalu menobatkan dirinya sebagai Tuhan palsu penguasa ibu kota, kini tak lebih dari seonggok daging gemetar yang kehilangan seluruh penyangga tulang belakangnya. Ia meringkuk di atas genangan air kencingnya sendiri di lantai marmer pualam, menangis terseduh-seduh layaknya balita yang dihukum cambuk. Tongkat kebesaran berlapis emas solid yang tadi ia gunakan untuk menunjuk dan merendahkan Aisyah kini tergeletak tak berharga, terinjak oleh ujung sepatu bot militer Dewangga yang mengkilap hitam. Di bawah sorot lampu helikopter taktis yang menyilaukan dari luar jendela kaca yang hancur, sang komandan intelijen berdiri menjulang laksana sang malaikat maut yang baru saja turun dari langit ketujuh, memancarkan aura dominasi absolut yang membekukan darah siapapun yang berani menatapnya. Hukuman mutlak segera dieksekusi tanpa membutuhkan pengadilan fana. Dengan satu isyarat kecil berupa kedipan mata dari Dewangga, dua orang prajurit elit berbadan raksasa melangkah maju menembus barikade. Mereka menyambar kedua lengan gemuk Tirta dengan kasar, menarik paksa pria tua itu hingga berdiri terhuyung-huyung. Bunyi logam dingin yang berderak keras menggema membelah keheningan saat borgol baja taktis berlapis titanium dikunci erat-erat hingga menggores pergelangan tangan sang taipan.
Rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan kehancuran mental yang mencabik-cabik kewarasan Tirta. Menyadari bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya membusuk di sel isolasi bawah tanah tanpa cahaya matahari, Tirta meronta putus asa. Ia menoleh ke arah Aisyah, menangis histeris memanggil-manggil nama keponakan menantunya itu, mengemis belas kasihan dengan suara serak yang memuakan, memohon agar dosa-dosanya diampuni demi ikatan darah keluarga. Namun, teriakannya hanya dijawab oleh sebuah hantaman gagang senapan ke tengkuknya, membuat sang iblis bungkam seketika sebelum akhirnya diseret keluar ruangan bagai bangkai anjing liar, disaksikan oleh ratusan koleganya yang kini juga dipaksa tiarap dengan tangan terikat. Setelah kotoran paling menjijikan itu disingkirkan dari pandangannya, hawa membunuh yang sejak tadi menguar pekat dari tubuh Dewangga perlahan mereda. Otot-otot rahangnya yang mengeras bagai baja kini mengendur. Sang komandan berbalik, melangkah melewati ratusan taipan korup yang tengah diinterogasi sambil menangis ketakutan. Langkahnya hanya tertuju pada satu titik pusat gravitasinya, bidadari surganya. Di tengah puing-puing kaca kristal dan meja perjamuan yang hancur, Aisyah duduk meringkuk dalam balutan jaket termal militer hitam, dikelilingi oleh perisai baja dari pasukan khusus pelindung. Wanita malang itu masih terisak pelan. Matanya yang teduh namun sembab menatap tak percaya pada sosok pria perkasa berseragam bintang 2 yang kini berjalan menghampirinya. Pria itu adalah suami yang selalu ia doakan dalam setiap rintihan kelaparannya. Pria yang baru beberapa jam lalu ia tolong dengan sebutir obat penurun panas di tengah badai hujan. Dewangga menghentikan langkahnya tepat di depan Aisyah. Tanpa sedikitpun keraguan atau rasa sungkan pada pangkat tertinggi yang disandangnya, perwira legendaris itu menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai marmer yang dipenuhi serpihan tajam kaca dan noda darah. Ia tidak mempedulikan celana seragam kebesarannya yang kotor. Dengan gerakan yang teramat lembut dan gemetar menahan luapan emosi, Dewangga melepaskan jas dinas abu-abu gelapnya yang dipenuhi deretan medali kehormatan emas. Ia menyelimutkan jas kebesaran sang komandan itu ke atas bahu istrinya yang ringkih dan terbalut pakaian lusuh, memastikan bahwa bintang-bintang emas di kerahnya kini menjadi perhiasan baru bagi sang ratu yang sesungguhnya. Dalam isak tangis yang tertahan, Dewangga meraih kedua tangan Aisyah yang penuh kapalan dan luka lecet, mengangkatnya, lalu menciumi telapak tangan kotor itu seolah itu adalah benda paling suci di seluruh alam semesta. Dengan suara parau yang dipenuhi getaran cinta dan rasa bersalah yang teramat dalam, sang perwira berbisik tepat di depan wajah istrinya. Ia memohon ampunan berjuta kali karena telah membiarkan permata hatinya tersiksa di dalam neraka jalanan. Ia bergumam lirih bahwa mulai detik ini, tak akan ada satupun manusia di bumi yang berani menatap istrinya dengan sebelah mata, dan ia bersumpah akan meletakkan seluruh dunia beserta isinya tepat di bawah telapak kaki Aisyah. Mendengar janji suci yang terucap dari bibir pria yang paling ia cintai, pertahanan Aisyah runtuh seutuhnya. Ia menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan dada bidang Dewangga, membalas bisikan suaminya dengan tangis bahagia yang membasahi lencana emas di seragam sang komandan, meyakinkan dirinya bahwa mimpi buruknya telah musnah terbawa angin malam. Pemandangan reuni surgawi di tengah lautan kehancuran itu, membuat para prajurit elit yang biasanya berhati dingin ikut menundukkan kepala dengan penuh hormat. Sang Jenderal Bintang 2 memberikan isyarat tangan, dan secara serempak, barisan pasukan khusus itu membentuk lorong kehormatan menuju pintu keluar. Dewangga bangkit berdiri, merengkuh pinggang istrinya dengan protektif, dan menuntun langkah Aisyah melewati karpet merah yang kini dipenuhi pecahan kesombongan musuh-musuhnya. Saat mereka melangkah keluar dari lobi hotel yang hancur, angin malam menyambut mereka dengan kesejukan yang hakiki. Di pelataran luar, iring-iringan konvoi puluhan mobil SUV anti-peluru berwarna hitam pekat dan kendaraan kenegaraan telah berbaris rapi. Ratusan anggota kepolisian bersiaga, memberikan hormat senjata secara serentak saat sang panglima dan nyonya besarnya muncul dari balik pintu. Dewangga menuntun Aisyah masuk ke dalam kabin mobil limusin kenegaraan termewah yang bagian dalamnya dilapisi kulit domba putih dan kehangatan sempurna. Saat pintu mobil baja itu ditutup, memisahkan mereka dari hingar-bingar sirine polisi dan kilatan lampu strobo merah biru, Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Helikopter taktis melayang di udara, mengawal dari langit malam saat konvoi panjang kenegaraan itu melaju membelah jalanan ibu kota yang tertidur. Roda kehidupan telah berputar dengan putaran yang sangat ekstrim dan mematikan. Sang tukang becak lusuh kini telah kembali menduduki singgasananya sebagai predator puncak negara, membawa serta pemulung bersayap malaikat itu kembali ke istana emasnya. Hari esok akan terbit membawa fajar yang baru, di mana kebaikan hati Aisyah akan dibalas dengan kekayaan tak terbatas,
sementara para pengkhianat dan penghinanya akan selamanya merangkak memohon kematian di dalam kegelapan yang abadi. Keadilan mutlak akhirnya berkuasa di atas segalanya. Wow, momen saat Paman Tirta mengompol di celana benar-benar epik dan memuaskan, bukan? Itulah akibatnya jika seseorang mengira uang bisa membeli segalanya. Bagaimana pendapat kalian tentang balas dendam cerdas dari Dewangga hari ini? Coba tuliskan reaksi kalian di kolom komentar. Pastikan kalian sudah subscribe channel dan berikan like jika kalian puas melihat orang sombong terkena karma instan. Sampai jumpa di video mendidih selanjutnya.